Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi insan tani dan nelayan Indonesia. Pagi ini kita masih bergabung di Inspirasi Bisnis Intani yang ke-8. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita inspirator pagi ini Kang Helma Agustiawan. Selamat pagi dan assalamualaikum Kang Helma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit. Alhamdulillah pagi ini saya juga alhamdulillah dari setengah 7 tadi saya sudah beraktivitas di Ciracap ya, Ujung Genteng. Pagi tadi sudah melakukan peletakan batu pertama, pembangunan rice milling unit dan dryer, bagian dari ekosistem pemberdayaan petani di Ujung Genteng bersama Intani, Yes Foundation, Pondok Pesantren Al Muhtadin dan Bank Indonesia. Dan sebelumnya juga saya persiapan pembangunan rumah pupuk organik padat dari pengolahan limbah hayati pertanian di sini. Nah, ekosistem yang sedang kita bangun, salah satunya kita background asli adalah kita optimalkan kawasan persawahan ini menjadi ekowisata, ya, Dewa Dewi, Desa Wisata Agro, yang sesaat lagi ini karena pandemi jadi belum di launching ya. Namun demikian sudah siap karena di sini ada glampingnya, ada kafenya dan sebagainya sebagai peningkatan nilai tambah di sektor pertanian. Namun tidak sekedar menjadi agrowisata, tetap berproduksi karena kalau sektor wisata saja wisatanya menurun, petaninya tidak berproduksi. Nah kalau ini tidak jadi produk dengan nilai tambah di agrowisata. Jadi pangan tetap diproduksi, tapi wisata juga tetap berjalan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pagi ini Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Kang Guntur Subagja, bertepatan ada juga acara webinar yang sama, sehingga beliau akan nyusul nanti di siang hari. Baik, pagi ini kita bersama inspirator bisnis Intani Kang Helma. Beliau dikenal sebagai raja segala raja, ya. Ada raja domba, kemudian raja tekstil, sekarang dikenal dengan raja UMKM. Masya Allah. Jadi beliau memang sangat konsen di pemberdayaan UMKM, khususnya di saat pandemi seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja inspirasi bisnis Intani kita di pagi ini. Saya sapa Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, terima kasih dan masih ditunggu nanti di partisipasi diskusi di pagi ini. Baik, saya Sigit Iko dari lokasi pemberdayaan pesantren pemberdayaan Al Muhtadin Ujung Genteng, langsung memandu forum diskusi ini. Selamat pagi semuanya dan salam inspirasi bisnis. Silakan Kang Helma untuk berbagi kisah dan berbagi inspirasi di forum ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Sigit yang semakin cemerlang aja ditambah background sawahnya yang hijau ya, semakin menambah cerah pagi kita Bapak dan Ibu. Sebagai Ketua Yes sekarang ya, Yayasan Yes. Terima kasih Pak Sigit, Bapak dan Ibu. Di sini juga ada hadir kalau tidak salah dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat ya. Ada teman-teman yang ada Kang Aden yang kemarin juga kita ketemu di Bandung ya. Ada beberapa sahabat-sahabat, ada Kang Baim juga yang kemarin kita sempat sama-sama jalan-jalan di Bandung ya. Tadi diminta sama teman-teman Intani untuk membagikan inspirasi bisnis. Waduh, ini kayaknya judulnya berat banget gitu ya. Apalagi pemberdayaan UMKM di Jawa Barat. Saya sedikit hadir akan share ya, mohon izin nanti untuk share materi supaya ada sedikit ilustrasi lah gitu ya apa yang sedang kita lakukan bersama-sama di Jawa Barat. Cuma sebagai gambaran Pak Sigit, di Jawa Barat ini belum bisa share ya. Atau Mbak Nadia yang share-nya. Kang Aden, Mbak Nadia mau dibantu Pak Helma untuk share materi? Ya boleh. Tinggal udah. Dari saya belum bisa. Mbak Nadia.
Coba. Oke, sebagai gambaran Bapak dan Ibu ya, di Jawa Barat, ya sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu juga sebagian sudah pada hafal ya, di Jawa Barat itu ada 4,5 juta UMKM, Pak Sigit, atau jumlahnya sekitar 98% apa namanya dari total usaha yang tercatat di Jawa Barat. Dan 4,5 juta itu hampir sama dengan jumlah penduduk di Irlandia. Di Irlandia 4,9 juta jumlah penduduknya. Di Selandia baru 4,8 juta, di Kuwait 4,2 juta, di Kroasia 4,1 juta. Jadi kalau dinas KUK di Jawa Barat itu sama seperti ngurus negara gitu ya, karena UMKM-nya jumlahnya 4,5 juta. Itu di luar pertanian. Kalau dengan pertanian mungkin jauh lebih besar lagi. Yang kedua, yang menariknya UMKM itu menyerap tenaga kerja kurang lebih 79,7 juta ya di Jawa Barat atau 74%. Yang ini hampir sama seperti ngurusin negara dengan jumlah penduduk di Jerman misalnya 83 juta penduduknya, di Britania Raya 67 juta, Prancis sekitar 65 juta, dan Italia sekitar 60 juta. Jadi kalau ada suka sepak bola, Juventus, Inter Milan gitu ya, itu kan Italia 60 juta itu. Masih lebih sedikit jumlahnya dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM di Jawa Barat. Nah, lalu yang menarik itu kontribusi UMKM terhadap PDRB di Jawa Barat ya kurang lebih 21%. Dan kalau dari segi kita lihat dari segi apa namanya komunitas UMKM atau ekonomi kreatif di Jawa Barat itu ada 400 lebih komunitas itu yang tercatat ya, yang mendaftarkan di Badan Hukum. Yang lebih banyak juga yang enggak gitu ya. Bahkan 2-3 orang atau 5 orang itu udah berkumpul membuat komunitas. Banyak, ada komunitas hobi sampai komunitas bisnis, itu banyak sekali di Jawa Barat. Selanjutnya ada juga 215 SMK yang terkait dengan industri kreatif dan UMKM di Jawa Barat. Ada 45 perguruan tinggi, oleh karena itu di Jawa Barat akulturasi budayanya sangat tinggi ya, dari berbagai macam daerah datang ke Jawa Barat untuk mengenyam pendidikan. Di Kota Bandung aja setidaknya ada kalau dengan swasta itu ada sekitar 100 perguruan tinggi ya. Lalu di Jawa Barat juga ada inkubator bisnis, ada 12 inkubator bisnis di Jawa Barat. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali industri-industri kreatif atau UMKM yang masuk ke sektor ekonomi kreatif yang muncul di Jawa Barat, karena ada inkubator bisnis, ada 12 setidaknya di Jawa Barat. Lalu ada 10 rumah kreatif BUMN ya. BUMN karena diwajibkan untuk membuat rumah kreatif, ada yang BRI, BTN, PLN, perbankan juga ada gitu ya. Ada 10 di Jawa Barat. Lalu ada 4 pusat layanan terpadu ya, atau kalau di Kementerian UMKM namanya PLUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Lalu selanjutnya di Jawa Barat akan dibangun juga 27 Creative Hub. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang pernah main ke Bandung ya, Bandung Creative Hub namanya, BCH, itu yang gedungnya cukup monumental gitu ya. Ini akan dibangun juga di 27 kota kabupaten. Memang rencananya harusnya tahun kemarin 2020 dan 2021 ini sudah ada beberapa yang di launching, tapi karena ada refocusing anggaran khusus ke COVID, akhirnya agak tertunda ya rencana peluncuran tersebut. Oke, saya sudah di note, katanya sudah bisa untuk share materi ya. Mohon izin. Oke. Ya. Nah, udah tampil ya, Pak Sigit? Sudah. Kang Baim atau Teh Nadia udah kelihatan? Udah ya? Sudah kelihatan. Ada Kang ini Helma, kandang sekali nih. Waduh. Ini versi pada saat COVID 2020 ya, dengan rambut yang masih sedikit panjang karena sulit untuk bercukur ya pada saat masa pandemi gitu. Nah, ini tema yang diminta kepada saya untuk di-share beberapa informasinya. Nah, ini adalah video YouTube channel dari divisi komunikasi dan kreativitas di Satgas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jawa Barat. Nah, ini mungkin teman-teman kalau ada yang suka lihat YouTube, silahkan buka di YouTube channel ya. Nah, nama YouTube-nya Silih Tulungan. Ini adalah kreasi dari divisi komunikasi dan informasi
untuk bisa menyebarkan informasi tentang gerakan silih tulungan atau gerakan masyarakat, gerakan bersama, gerakan tolong menolong. Nah ini yang sedang diangkat oleh kita. Nah ini mungkin tidak hanya Jawa Barat ya, karena tadi ada yang di message di di chat itu ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, sangat beragam dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah ini yang ingin sama-sama kita angkat khususnya di Jawa Barat ya, mungkin kita juga sama di seluruh Indonesia. Setiap insan kita adalah pelaku pemulihan ekonomi. Dengan taat pada protokol kesehatan, masyarakat telah memberi kontribusi pada pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Termasuk juga di Indonesia ya. Kita semua adalah insan pelaku pemulihan ekonomi. Dengan segala macam kontribusinya ya. Nah ini kita sedikit cerita tentang virus ya, dengan timelinenya. Virus ini makin hari, apalagi sekarang di masa-masa ini sangat tinggi pertambahan jumlahnya. Bahkan di Jawa Barat itu okupansi tempat untuk perawatan yang terkena COVID itu udah hampir lebih dari 90% ya. Di Bandung bahkan sudah mencapai lebih dari 90% juga. Sementara pertumbuhan ekonomi masih di negatif ya, angkanya kurang lebih di 3% di Jawa Barat. Nah, harapan pemerintah kasusnya naik, tapi pertumbuhan ekonomi juga tetap naik gitu. Nah, yang kita harapkan, kalau di dalam bisnis itu ya, kita sebagai pengusaha lah ya, sama-sama teman-teman pelaku ekonomi juga, yang kita harapkan adalah momentum. Nah, momentum ini sebetulnya tahun 2021 ini adalah momentum kita gitu ya. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat, karena setiap krisis pasti akan ada champion-champion baru ya, pengusaha-pengusaha baru, atau bahkan gitu ya, orang-orang sukses baru di tengah yang hadir muncul dari di tengah krisis gitu. Dengan harapan kasusnya menurun, gitu ini yang kita harapkan. Kita ini akan coba di 2021 menciptakan momentum kita. Nah, kita sekarang sedang mencari keseimbangan ya antara kesehatan dan ekonomi ya. Oleh karena itu kita harus bersama-sama. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kita dapat datanya bahwa dulu ya konsumsi rumah tangga itu tinggi, sekarang di angkanya minus ya. Oleh karena itu kita dorong ke pemerintah supaya konsumsi rumah tangga ini yang kita harus dipulihkan gitu ya, kepercayaan masyarakat, lalu keinginan mereka untuk belanja kita dorong gitu ya. Bahkan salah satu inisiasi di Jawa Barat dari teman-teman ekonomi kreatif, kita sekarang mengembangkan namanya Borongdong, borongdong.com. Nah, Borongdong ini adalah platform yang dibuat khusus oleh teman-teman kreatif. Gimana caranya, karena yang tidak terdampak ya dari COVID ini diantaranya adalah ASN ya, atau PNS gitu ya. Nah, kita harapannya platform ini bisa menjembatani belanja-belanja dari ASN untuk membeli produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, itu yang sedang kita upayakan di Jawa Barat. Borongdong itu nama makanan khas Jawa Barat ya, agak pelesetan ya. Nama makanannya namanya borondong. Tapi kita kasih nama borongdong.com gitu ya. Nah, yang kedua yang kita sedang dorong juga adalah konsumsi pemerintah. Di antaranya misalnya memang ada fokus anggaran khusus untuk COVID, tapi ada juga anggaran yang dibelanjakan untuk pemulihan ekonomi. Di antaranya membeli produk-produk UMKM. Makanya kita juga mendorong ke BUMN ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Parekraf juga sama. Yang sekarang masih aman dananya itu adalah Kementerian BUMN dan BUMN-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya yang menarik, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya, sebagian besar bahwa pertumbuhan ekonominya masih positif di masa pandemi ini adalah sektor pertanian ya, karena tetap kita harus makan gitu ya. Yang kedua adalah informasi dan komunikasi ya, ini 39,58% ya di masa pandemi ini. Bagaimana tidak ya, orang mengkonsumsi data saat ini semakin tinggi. Ada yang mungkin bosan lihat TV, akhirnya lihat YouTube gitu, atau sekarang balik lagi bosan lihat YouTube, lihat TV lagi gitu ya. Atau yang seperti yang kita sekarang sedang lakukan Zoom meeting ini juga menggunakan data ya. Jasa pendidikan tetap gitu ya, tetap masih ada pertumbuhan. Pengadaan air tentu ya pasti karena kebutuhan dasar kita adalah kita kembali lagi ke zaman dulu ya, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, ini saya sedikit cerita tentang Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat. Ini dibentuk oleh surat keputusan Gubernur Jawa Barat ya. Diawali dengan satuan tugas bentuknya. Jadi di Jawa Barat ini kalau saya lihat sih sepertinya mungkin yang pertama membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi ya.
dari mungkin daerah-daerah di tempat lain. Yang kedua, setelah Satgas ini selesai kerjanya kurang lebih 2 bulan ya, nanti saya akan jelaskan. Lalu masuk ke sekarang bentuknya komite, karena bergabung dengan Komite Pemulihan atau Penanganan COVID ya. Nah ini tugasnya kita adalah pentahelix, menggabungkan seluruh potensi yang ada di Jawa Barat, potensi masyarakat ya. Kalau kita bicara pentahelix itu ada ABCGM ya, akademisi, bisnis, government, community, dan media. Nanti kita akan cerita, termasuk tadi saya cerita di awal di atas media itu ya, melalui media YouTube kita sebarluaskan berita-berita baik supaya masyarakat semakin positif dan juga optimis ke depan. Lalu kita menjalin sinergi, kolaborasi. Nah, harapan kita gerakan ini dari bawah, dari bottom ya, dari dasar ini menjadi gerakan masyarakat. Ini harapan kita. Seperti yang tadi semangat di awal, setiap kita adalah insan pemulihan gitu. Kita tidak bisa berharap hanya ke pemerintah, tapi kita harus melakukan bersama-sama. Nah ini kurang lebih tugas dan fungsinya dari Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat. Ini yang sudah kita lakukan, yang tadi saya cerita Satgas itu, tahap awal ini kita kan banyak ya, pada saat awal itu banyak sekali masukan ini di UMKM, di sektor industri, di sektor kuliner, di sektor fashion, di sektor macam-macam. Semuanya ada masalah. Nah dari situ kita istilahnya kita belanja masalah, kita tampung semua masalah yang terjadi, termasuk karena kita juga pelaku usaha yang diminta oleh pemerintah masuk ke dalam Satgas ini ya, untuk berkontribusi mencari solusi. Nah akhirnya kita membuat klasifikasi dan penyusunan matriks P1 sampai P3. P1 P3 itu penyelamatan, pemulihan, dan juga penormalan. Ini sudah selesai kita lakukan yang tadi saya cerita, lalu kita masuk ke dalam sinkronisasi dengan kebijakan yang sedang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah. Kita coba sinkronkan dan akhirnya kita mencari apa istilahnya program-program atau bisnis-bisnis model yang kita bisa prioritaskan, kita bisa implementasikan sama-sama, masuk akal ya, realistis, marketable, dan ini quick win. Kalau bisnis model ini atau program model ini bisa kita lakukan, multiplier efeknya akan besar untuk pemulihan ekonomi. Nah ini kurang lebih skenarionya ada 3 tahap ya, tadi P1, P2, P3-nya itu penyelamatan, lalu pemulihan, kita harapkan lagi kembali menyerap tenaga kerja, lalu yang ketiga penormalan. Nah ini kurang lebih bidang-bidang yang dibentuk di dalam komite ya, ada pertanian dan pangan, ketahanan pangan ya, ada dinas-dinas juga pengampunya di dalamnya, ada Indag, industri perdagangan dan ketenagakerjaan, pariwisata, dan selanjutnya termasuk juga UMKM dan ekonomi kreatif. Di dalamnya juga ada dinas atau desa ya, isu tentang desa juga ada di sini. Selanjutnya ini target kita di komite itu adalah bagaimana caranya di Jawa Barat bisa memaksimalkan menyerap anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Selain kita menggalang tadi ya, menggalang kekuatan masyarakat, tapi juga kita memanfaatkan program-program yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat sehingga penyerapannya bisa maksimal gitu. Selanjutnya ini beberapa program yang tadi hasil sinkronisasi antara masukan dari teman-teman pelaku usaha melalui komunitas-komunitasnya, akhirnya disinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Akhirnya muncullah poin-poin yang dari 100-an lebih, 300-an lebih, masukan akhirnya kita kerucutkan menjadi 100, bahkan masing-masing divisi itu mengkerucutkan menjadi 3-10 quick yield ya istilahnya kita. Nah ini juga akhirnya masuk juga tadi ke dinas DPM desa ya, khusus dengan, karena kita coba mulai menyelesaikan masalah ini dari desa-desa juga gitu. Ini menjadi momentum buat desa menjadi tulang punggung pemulihan usaha, diantaranya mengembangkan UMKM yang ada di desa. Nah ini beberapa program yang sekarang sedang kita inisiasi di Jawa Barat ya, khususnya baik itu program pemerintah maupun kita kerjasama kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan juga internasional ya. Ya Grab kita anggap sebagai perusahaan internasional, Tokopedia meskipun sekarang mayoritas juga luar ya, tetap kita ajak keterlibatannya. Nah ini beberapa rencana UMKM di 2021. Kita coba sama-sama membangun dari anggaran pemerintah yang sudah dialokasikan gitu ya, yang kita ajukan untuk membangun sarana dan prasarana produksi yang bersama-sama. Contoh misalnya ada satu sentra Ranginang misalnya gitu ya,
atau satu sentra makanan, contohnya di Tasik misalnya gitu, supaya teman-teman UMKM di sana naik kelas, yang tadinya sentra-sentra itu masing-masing punya tempat produksi masing-masing, harapannya kita bisa membuat satu tempat pusat produksi yang memiliki standar yang sudah ditetapkan ya, misalnya standar halal, standar HACCP, higienis gitu ya. Bahkan ini juga ke depannya bisa jadi standar untuk ekspor. Sehingga teman-teman bisa berproduksi di sana, sentra-sentra itu, sehingga mereka keluaran produk dari situ punya sertifikasi yang sama. Pembiayaan pun begitu, kita sudah ada komunikasi dengan OJK dan Bank Indonesia, dan akhirnya kita muncul akan buat namanya Recovery Center. Pemasaran, ya selain tadi ya, pemerintah beli produk UMKM, ke BUMN juga kita menghimbau untuk membeli produk UMKM, tapi kita juga di antara teman kita, di antara kita juga kita saling membeli produk dan juga membantu pemasaran. Sumber daya manusia kita coba dorong teman-teman pelaku ibu-ibu, anak sekolah, SMK, SMA gitu misalnya, lalu dengan anak-anak mahasiswa kita latih untuk menjadi marketer sehingga teman-teman ini punya potensi bisa membantu pemasaran produk UMKM. Riset dan pengembangan tadi saya cerita tentang inkubator bisnis. Lalu ini dia yang menarik, kita ingin ke depan UMKM itu masuk ke dalam ekosistem digital. Yang UMKM itu masalahnya selalu klasik gitu ya. Biasanya kalau nggak permodalan, pemasaran gitu ya. Nah harapan kita UMKM itu nanti tidak hanya diberikan training-training yang jangka pendek ya, misalnya sosial media, bagaimana cara memanfaatkan WhatsApp, membuat website, packaging dan sebagainya, tapi kita ingin mengajak teman-teman pelaku UMKM di Jawa Barat untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Ekosistem digital itu gimana? Gimana caranya teman-teman itu transaksinya bisa terekord di cloud. Lalu gimana caranya teman-teman kalau tidak gudang bisa menggunakan gudang pihak ketiga yang sekarang banyak sekali startup gitu ya, kayak Highstar dan sebagainya lah gitu ya. Lalu untuk pembayaran menggunakan payment gateway sehingga nanti bisnis yang dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM itu bisa terlihat di dunia digital sehingga nanti kalau teman-teman UMKM membutuhkan modal itu pihak lembaga keuangan misalnya contohnya fintech itu bisa melihat dari ekosistemnya. Oke, ini transaksinya segini, stoknya segini sehingga saya bisa memberikan biaya tanpa jaminan aset. Jaminannya adalah data tadi. Nah, inilah yang kita maksud dengan ekosistem digital sehingga masalah permodalan dan pemasaran yang sangat klasik dari UMKM dari tahun ke tahun ini akan bisa terreduce bahkan mungkin lebih baik dari sebelum-sebelumnya dengan artificial intelligence tentunya ya. Selanjutnya ini yang tadi saya cerita tentang bagaimana kita mendorong anak-anak sekolah gitu ya, SMK, siswa-siswa SMA gitu ya dan mahasiswa kita berikan pelatihan untuk konten ya, gimana caranya mereka bisa membantu UMKM. Pemerintah mendorong dengan pembiayaannya tadi ya, baik itu penyertaan di koperasi maupun di fintech. Lalu akademisi melakukan riset gimana caranya ngembangin produk, packaging dan sebagainya. Media membantu exposure-nya sehingga nanti UMKM yang terdaftar ini akan menjadi juaranya di platform-platform e-commerce gitu ya, atau penjualan melalui online. Sehingga nanti kita akan membangun semacam dashboard UMKM. Sehingga dari dashboard itu kita bisa melihat kalau mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar berita atau melihat berita Gubernur Jawa Barat ya Ridwan Kamil waktu di Bandung pernah bikin semacam layar gitu seperti kalau kita naik kapal Star Trek ya dulu film Star Trek dulu gitu ya. Analoginya seperti itu, dashboard itu bisa memberikan informasi kepada siapapun stakeholder di Jawa Barat untuk UMKM bisa melihat potensi dan bisa berkontribusi atau masuk ke dalam ekosistem tersebut. Nah ini potensi ke depan ya, khususnya untuk Jawa Barat ya Bapak dan Ibu. Jawa Barat ini penduduk terbesar se-Indonesia ya dengan 18,38%, bahkan lebih tinggi dari penduduk Malaysia, mungkin hampir sama dengan penduduk di Spanyol ya, mungkin kalau ada yang suka Real Madrid atau Barcelona, Spanyol itu jumlah penduduknya hampir sama dengan Jawa Barat. Lalu potensi pasar Provinsi Jawa Barat ini sangat besar gitu ya, bahkan perusahaan-perusahaan asing juga banyak berinvestasi untuk membuat pabriknya di Jawa Barat gitu ya. Beberapa contoh Amazon sudah berinvestasi untuk cloud-nya servernya di Jawa Barat dengan target harapannya diantaranya pasar Indonesia yang besarnya itu gemuknya ada di Jawa Barat. Lalu selanjutnya tadi penanaman modal dalam negeri Indonesia Jawa Barat kedua terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya penanaman modal asing yang terbesar di Indonesia. Oleh karena itu beberapa perusahaan-perusahaan asing banyak masuk sekarang investasi di Jawa Barat.
Nah, karena kepala BKPM-nya juga cukup dekat dengan kita, dengan Jawa Barat gitu ya, akhirnya kita minta kepada kepala BKPM bagaimana agar perusahaan investasi asing itu melibatkan UMKM yang ada di sekitarnya, sehingga UMKM di sekitarnya akan juga ikut berkembang. Dan itu sudah disepakati dan disetujui, bahkan mungkin sudah dipublish ya, UMKM yang ada di lokal di sekitar investasi itu lebih diprioritaskan. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang masih bertahan kurang lebih di tengah pandemik. Saya mendengar cerita salah satu teman saya di sektor travel, umroh dan haji, yang sekarang banting setir menjadi bisnis makanan. Apa yang dia bilang, kata dia, ini analoginya sama seperti perjalanan Safa dan Marwah gitu ya. Pada saat itu berjalan ya dari Safa ke Marwah untuk mencari air gitu ya. Ternyata air itu muncul di pangkuan Nabi ya. Ini hal yang sama seperti yang diinginkan oleh teman saya itu. Maksudnya adalah karyawan ini selama puluhan tahun mungkin yang sudah punya karyawan itu menghasilkan buat perusahaan, buat kita, buat para pengusaha. Sekarang giliran sebaliknya kita harus bisa mempertahankan karyawan itu dengan kemampuan yang kita punya gitu ya. Makanya di Jawa Barat ini 5 dari 10 perusahaan masih bisa bertahan di masa pandemik itu. Ini beberapa masukan ya dari pengusaha tentang penundaan pembayaran atau bantuan permodalan. Nah, harapannya kita sebetulnya modal usaha ini diberikan oleh pemerintah dengan beban biaya yang minim. Di beberapa negara bahkan ada yang sampai istilahnya grace periodnya itu cukup lama, hampir 9 bulan bahkan lebih gitu ya. Selain masalah tadi restrukturisasi kredit. Selanjutnya juga, nah ini sebanyak 55,6% tidak mampu bertahan ya pelaku usaha. Ada juga 22% itu mampu bertahan 3 bulan ke depan ya tanpa perubahan. Mungkin ada juga yang sudah merumahkan karyawannya atau ada yang tetap mempertahankan tapi gajinya misalnya dipotong gitu dan sebagainya. Ini berdasarkan survei BPS itu ada 86 UMK yang pendapatan usahanya turun gitu ya. Biasanya di setiap krisis UMKM itu selalu yang paling yang paling bisa bertahan. Tapi karena ini ada hubungannya dengan kesehatan, dengan virus gitu ya, sehingga yang sebetulnya yang jadi masalah adalah karena permintaannya, karena mobilitas masyarakatnya dibatasi, sehingga UMKM sangat terpengaruh juga, sehingga tidak ada buffer sama sekali. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, dari tadi ya banyak yang dirumahkan atau bahkan di PHK gitu ya. Tapi yang menarik adalah ada peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Kurang lebih 750.000 catatannya. Jadi yang mungkin dari kerjanya dulunya di Jakarta, di perkotaan, lalu karena setelah di PHK pulang ke daerahnya masing-masing, akhirnya bercocok tanam gitu ya. Ini adalah satu hal yang positif yang saya bilang tadi, ini menjadi momentum buat kita. Nah, ini perspektif pengusaha ya dalam 2020 kemarin. Kita masih bisa bertahan, tapi bertahannya mungkin tidak lama karena rata-rata kita mantap ya, makan tabungan atau bahkan ada yang sampai ke menjual aset gitu ya. Ini kita harus melihat kira-kira momentum 2021 menjadi suatu perubahan ya. Ini harapannya kita 2021 ekonomi lebih baik gitu ya. Dengan ini catatannya game changer-nya ini adalah di di vaksin. Kalau vaksin ini punya efek positif, berarti ini akan menjadi game changer untuk usaha gitu ya. Nah, selanjutnya optimisme dan harapan dari dunia usaha, harapannya vaksin ini bisa menjadi game changer. Akhirnya kita juga dari KPD berusaha mendorong inovasi-inovasi berupa penyelamatan, pemulihan, dan penormalan. Nah, mendorong ketahanan pangan ya, lalu mengoptimalkan recovery center yang sekarang sedang dibuat bersama kerjasama dengan OJK dan BI, dan juga positif ekonomi nasional ini akan berpengaruh juga ke daerah-daerah gitu ya. Nah, ini himbauan dan ajakan. Ini kurang lebih tadi yang saya ceritakan ya, dari pengusaha travel berubah menjadi pengusaha makanan. Bebek Ceng hari ini kita harus sama-sama saling endorse. Nah, kita harus sama-sama saling membeli produk UMKM ya, atau silih beli. Ini ada fotonya Pak Sigit lagi ngeborong
di pabrik pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang di Jawa Barat ya. Pak Sigit lagi ngeborong. Ada Kang Baim juga. Lalu tadi kita juga harus fokus Jawa Barat diantaranya itu fokus ke pangan karena ada gubernur sudah menyatakan kita mungkin ada masuk ke dalam krisis pangan ya mulai dari 2021 sampai 2022. Oleh karena itu pemanfaatan lahan-lahan tidur sekarang ini harus difokuskan untuk penciptaan lahan produksi pangan baru gitu ya. Oleh karena itu ini ada hashtagnya silih pelak gitu ya. Ini kunjungan Pak Sigit, Pak Guntur, Kang Baim ke lahan-lahan yang ada di Jawa Barat diantaranya yang belum dimaksimalkan dengan baik untuk produksi pangan. Nah ini yang ada silih suluh ini saling menyemangati gitu ya. Ini kita kunjungan ke salah satu koperasi koperasi produksi nelayan ya di Indramayu yang mereka sekarang sedang membangun pabrik untuk merubah ikan yang tadinya harganya murah menjadi tepung ikan yang akan dibeli oleh Kimia Farma untuk bahan baku obat-obatan. Dan itu ikan yang tadinya bernilai rendah itu akan dibeli oleh koperasi 2 kali lipat dari harga pasar yang biasanya dibeli, sehingga dirubah menjadi nilai yang lebih ya, menjadi tepung ikan yang akan menjadi obat-obatan. Nah ini juga silih anjang itu saling mengunjungi ke usaha teman-teman ya, saling mendukung gitu ya. Ini kunjungan kita ke Batu Karas, salah satu teman kita punya resource di sana yang ternyata pemandangan dan potensinya luar biasa, dan juga ini mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Pangandaran. Itu kurang lebih hatur nuhun, mari sama-sama silih tulungan ya, kalau di Jawa Barat namanya silih tulungan. Mungkin kalau bahasa Indonesianya bahasanya saling tolong menolong. Ini kurang lebih kita bisa bertegur sapa di Instagram ya. Instagram saya di AA Helma atau usaha saya juga di soka_Indonesia. Emailnya ahelma@gmail.com ini kurang. Dan saya dari Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat, Kadin Provinsi Jawa Barat, juga dari PT Soka Cipta Niaga. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi gitu ya untuk membahas beberapa hal yang potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan. Terima kasih kepada Pak Sigit. Saya persilakan. Terima kasih Pak Arif dari Dinas KUK Jawa Barat. Ini partner strategis saya nih. Terima kasih Kang Helma. Pak Sigit masih di mute sepertinya Pak Sigit. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Helma dan rekan-rekan semua di Forum Instan Tani dan Nelayan Indonesia di Inspirasi Bisnis kali ini. Dan alhamdulillah pagi ini banyak sekali ya, terima kasih juga dari teman-teman Dinas UMKM Jawa Barat juga sudah hadir, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Surolangun Jambi juga sudah hadir. Banyak sekali yang sudah hadir. Dan Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan Kang Helma bagaimana membangkitkan ekonomi di masa pandemi, insya Allah sampai pada pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, dengan tadi tonggak perubahannya kira-kira kalau keberhasilan di vaksin. Mudah-mudahan kita doakan vaksin salah satu upaya sebagai tonggak pemulihan. Dan Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya, dan saya sampai saat ini masih sangat mengapresiasi luar biasa cepat sekali gerakannya. Ada silih pelak, silih tanam gitu ya, silih anjang. Saya coba dijelasin apa? Silih pelak itu apa? Silih tanam apa? Jadi mungkin orang Surulangun, orang Papua, Sulawesi nggak paham nih Kang Helma. Apa itu silih pelak, silih hanjang, silih suluh, silih peser gitu ya, silih tulungan. Kalau saya tahunya silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Silakan Helma itu dijelaskan tadi. Silih peser itu berarti saling beli gitu ya. Iya betul, betul Pak Sigit. Jadi silih peser itu saling membeli produk UMKM gitu ya. Saling Contoh membeli. misalnya ya kalau misalnya kita biasa beli belanja bulanan misalnya ya gitu produk-produk yang perusahaan-perusahaan besar ya cobalah kita cari produk-produk teman-teman kita. Misalnya kita biasa membeli contoh misalnya sabun gitu ya, sabun dari perusahaan-perusahaan besar, sekarang kita geser ke sabun yang diproduksi oleh teman-teman pelaku UMKM.
Contoh misalnya kita juga biasa beli kecap buat makanan gitu ya. Sekarang kan makanan itu semakin hemat gitu ya, makan cukup pakai kecap nasi hangat sama sambal gitu ya, atau sama garam gitu ya. Nah, kecapnya itu bisa misalnya ada kemarin kita berkunjung ke Indramayu, ada petani apa namanya lahan ini apa namanya kalau di pinggir laut, nah itu mereka memproduksi juga kecap. Nah, kita belilah dari proyek dari teman-teman pelaku UMKM. Jadi itu silih peser. Kalau silih apa tadi? Silih pelak. Silih Hanjang. Silih Hanjang. Silih anjang itu saling mengunjungi. Saling mengunjungi. Kalau misalnya tadi ada teman kita buka usaha baru, ya didatengin tempat usahanya, ya kita sama-sama support, kita sama-sama dorong. Jangan minta gratis, kita beli gitu ya. Nah, itulah fungsinya kita saling tolong menolong ya. Mungkin masih ada yang punya kelebihan uang, atau misalnya masih ada sumber income, pemasukan, beli produk dari teman-teman kita, datengin, kita berikan semangat, lalu kita kasih testimoni supaya usahanya didatangi banyak orang gitu ya. Apa namanya, sehingga Cuman masalahnya sekarang suruh datang kita sedang ini Kang Hilma. Kita sekarang dilakukan apa PPMK lagi. Ya, PPKM lagi, betul. Ya, skala PPKM mikro ya, gitu PPKM. ya, Pemberlakuan PPKM. pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM. Betul. Saya juga waktu datang ke apa namanya restoran itu, saya lihat kunjungannya yang pada saat dia lagi sepi, nggak rame lah ya. Dari situ saya datang lalu mencoba makanannya beliau di Bebek Cenghari itu ya, Kang Edwin. Dan lalu kita juga memberikan testimoni. Nah, mudah-mudahan harapan testimoni itu bisa mengencourage gitu ya, mendorong teman-teman apa konsumen untuk membeli. Tapi tidak hanya harus dine in ya, tidak harus makan di tempat, tapi juga apa namanya bisa take away. Dengan sekarang kan diberikan kemudahan ya, beli langsung. Bahkan Kang Edwin ini Bebek Cenghari ini kerjasama sama startup lokal untuk pengantaran, memanfaatkan ojek-ojek yang ada di sekitar sana gitu ya. Itu silih anjang. Kalau silih pelak tadi yang tanam ya. Kalau bisa sekarang kalau punya rumah ada halamannya belum termanfaatkan, ya di sana kita tanam sesuatu. Oh, ini ada Pak Kiai, memang Pak Ada. Kiai di belakang Pak Sigit. Ya, ini ada Pak Ustadz Rian ini belakang lagi beres-beres. Apa namanya? Lalu Silih suluh. Damang Kiai Rian Silih saling apa istilahnya memotivasi lah, saling membakar semangat, saling memotivasi, saling membakar semangat, sehingga apa tadi kita datang berkunjung ke teman-teman kita yang wah ini mereka sedang berusaha gitu ya, tadi berpindah bisnis, pivot bisnis, berganti gitu ya, membangun bisnis baru dari nol gitu ya. Harapan kita berikan semangat kepada dia di tengah kondisi, dan kita tadi memberikan dorongan apa yang bisa kita bantu. Kita kasih testimoni, kita buatin video, kita apalah, cukup like misalnya sama subscribe misalnya di Instagramnya gitu. Kita dukung apa yang bisa kita dukung lah. Gitu Pak Sigit. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, silakan bisa bertanya lalu raise hand atau bisa masuk di kolom chat. Ya, silakan bertanya via kolom chat, nanti akan saya bacakan dan akan dijawab langsung sama Kang Helma. Baik, Kang Helma, berikutnya saya bertanya. Tadi ada karakter ya, ada UMKM yang di perkotaan, tapi juga di akhir slide tadi bagaimana membangun UMKM dari pedesaan. Ini apa beda karakter ini, bagaimana pendekatannya? Ya, yang menarik sebetulnya sekarang di desa-desa itu kan banyak sekali potensi, apalagi potensi lahan ya di teman-teman di pedesaan. Kemarin misalnya tadi saya lupa menyantumkan fotonya di sana, kita Pak Sigit juga termasuk hadir, kita bertemu dengan rekan-rekan dari Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia ya, Aspakin misalnya gitu ya, yang ternyata usaha mereka itu perlu suplai bahan baku. Tidak hanya ternak dombanya, tapi juga bahan baku untuk bumbu-bumbu gitu ya. Nah, itu kan ada pembelinya gitu. Nah, di sisi lain berarti kita desa-desa, kita lihat di teman-teman ya di wilayah Jawa Barat setidaknya, atau di tempat Bapak dan Ibu sekalian, punya potensi apa di sana? Misalnya ada yang potensinya di bawang misalnya gitu ya, atau ada yang potensinya tadi di Indramayu ada garam misalnya gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa pertemukan dengan si apa namanya buyer yang tadi, komunitas pelaku akikah ini kurang lebih ada 600 kemarin, dan 500 sekian ya kalau nggak salah. Dan kebutuhannya lumayan besar gitu ya, untuk ternak domba aja di sekitar
Bandung Raya aja kebutuhannya ternaknya sampai 15.000 ekor gitu ya. Belum ditambah wilayah Bodebek ya di sekitar sana itu lebih besar lagi. Jadi ini harapannya dari desa itu potensi-potensi alamnya bisa dikonekkan langsung dari potensi desanya langsung dengan buyernya sehingga nilai transaksinya bisa terasa langsung dari buyer kepada produsen. Kan biasanya memang selama ini kita mungkin ada supply chain-nya cukup panjang gitu ya. Harapannya dengan upaya-upaya ini supply chain-nya bisa lebih pendek. Kita tidak menghilangkan ya fungsi yang ada di tengahnya ini karena ini juga adalah usaha, ini adalah orang-orang Indonesia yang juga perlu hidup ya. Nah, tapi setidaknya keadilannya bisa lebih muncul. Misalnya dia dapat untung, misalnya dari total nilainya 100 gitu penjualan, ya kalau dia dapat untung misalnya 10 perak, ya kalau bisa petaninya lebih besar. Karena petani atau nelayannya itu mengusahakan lebih besar gitu ya, dia mempertaruhkan nyawa untuk melaut, atau petani berpeluh-peluh berpanas-panas selama ini menanam gitu ya, selama berbulan-bulan bahkan ada bertahun-tahun gitu ya. Harusnya untungnya lebih besar untuk petani. Nah, kalau yang di perkotaan karena memang mereka sudah mudah, contohnya kita kerjasama dengan salah satu platform yang tadi saya cerita Grab gitu misalnya ya. Bagaimana caranya kita bikin hub tempat penjualan produk-produk UMKM yang kita kurasi memang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di perkotaan. Yang tadi saya cerita mengalihkan belanja kita dari belanja produk-produk dari perusahaan besar ke produk-produk UMKM. Contoh misalnya kita di Bandung, contohnya di Jawa Barat, kita akan piloting di Kota Bandung, di Jalan Riau, di Jalan Anggrek. Ada satu teman punya tempat usaha gitu ya, ada tempatnya bisa dimanfaatkan space-nya. Akhirnya kita akan kurasi produk-produk dari sekitar Bandung. Dari misalnya Kabupaten Bandung, dari pegunungan atau dari Bandung Barat, lalu dari Cimahi, dari Sumedang, itu dari produk-produk dari daerah-daerah yang terbaik yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di perkotaan. Kita kumpulkan mereka, lalu kita dibantu sama teman-teman Grab untuk memudah memasarkan dan mendeliver langsung ke konsumen. Jadi pendekatannya sama, mendekatkan produsen kepada konsumen, pendekatannya sama, tapi caranya yang berbeda, komoditinya yang berbeda gitu. Itu Pak Sigit. Ya baik, tadi ada beberapa tadi pendekatan ya, salah satunya, tapi kuncinya adalah bagaimana mendekatkan antara produsen dengan konsumen. Bagaimana kalau satu kendalanya adalah diproduksi, Kang Mbak. Jadi ada beberapa misalkan karena pembatasan sosial, ada mungkin UMKM yang mengalami kendala produksi, baik karena aturan pembatasan kerja ya, atau mungkin kelangkaan bahan. Halo, terputus Pak Sigit. Oh, terputus ya. Gimana? Kalau tadi kan permasalahannya pada pemasaran ya. Produksi, kalau ya. Bagaimana dengan solusi mendekatkan produsen dengan konsumen. Bagaimana kalau bagi para konsumen yang mengalami kendala produksi, mungkin karena aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau mungkin suplai bahan-bahan bakunya yang mungkin terbatas. Gimana mengatasi kendala produksi? Ya, itu juga terjadi ya. Contohnya di usaha saya sendiri juga situ sangat berdampak ya. Karena sekarang contoh misalnya bahan baku pasokan bahan baku terhambat. Lalu kita logistik pengiriman ke konsumen juga sedikit terhambat ya. Bahkan kita bulan lalu sempat diminta ya bulan November gitu kalau nggak salah untuk berkirim ekspor ya. Tapi ternyata pada saat kita mau cari kontainer, ternyata sulit banget cari kontainer. Kalaupun ada kontainer, harganya luar biasa mahal gitu ya. Yang biasanya hanya 700-an US dollar gitu ya. Sekarang melesat sampai ke 2.700 bahkan menyentuh angka 3.000 tergantung destinasi wisata masing-masing. Destinasi ekspornya masing-masing gitu ya. Nah ini sangat menjadi kendala. Oleh karena itu kalau yang ekspor kita akan balik lagi, berarti kita memaksimalkan potensi lokal. Nah, termasuk dengan UMKM yang lain yang terhambat di masalah produksi. Nah ini sebetulnya kalau buat para pelaku UMKM ini bagaimana caranya kita memaksimalkan SDM yang kita punya. Contoh misalnya di kita yang tadinya karyawan kurang lebih ada 150 karyawan gitu ya. Sekarang dengan adanya selain kesulitan ekonomi juga pembatasan produksi, akhirnya bagaimana caranya kita memaksimalkan orang yang kita punya sekarang.
bagaimana caranya satu orang itu bisa maksimal memproduksi produk. Kan salah satu tantangan kita, Pak Sigit, berbeda dengan contohnya negara Cina misalnya gitu ya, produktivitas karyawan itu kan sangat tinggi. Dia kerjanya mungkin sama dengan kita waktunya, tapi hasil yang dihasilkan oleh mereka produknya lebih tinggi. Nah, ini adalah challenge kita sebagai para pelaku UMKM, gimana caranya memaksimalkan potensi karyawan yang kita punya. Kalaupun ada waktu istirahatnya dimaksimalkan gitu. Jangan sampai waktu kerja dipakai istirahat, waktu istirahat dipakai kerja gitu ya. Ini yang salah gitu. Jadi harusnya istirahat cuman misalnya jam waktu isoma gitu ya, jam 12 sampai jam 1, atau mungkin juga ada selingannya jam 3 sampai jam setengah 4, itu malah dipakai kerja, tapi waktu kerja dipakai istirahat. Ini yang jadi salah. Makanya nih kita sebelumnya juga sama mengalami produktivitas karyawan itu kurang lebih 80%. Tapi dengan adanya situasi ini, pilihannya adalah mereka mau dirumahkan tanpa gaji atau mereka mau bekerja lebih maksimal. Itu yang kita coba maksimalkan. Potensi-potensi yang ada di dalam perusahaan kita sendiri itu kita coba maksimalkan. Baik, terima kasih. Jadi memang banyak sekali kendala-kendala yang bisa jadi tidak disangka di kondisi yang normal-normal saja. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan ini. Sebelumnya saya berikan juga waktu, tapi di sisi lain di sini kalau tadi bicara tentang desa, di sini juga ada beberapa teman-teman dari BUMDes ya. Nanti saya minta teman-teman BUMDes lebih juga boleh bertukar pikiran atau berdiskusi dengan Kang Helma bagaimana cara mengembangkan market penjualan di BUMDes. Juga ada teman-teman dari pesantren yang sudah bertanya. Ya. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan sudah masuk kepada Kang Ibrahim Hamdani yang sudah raise hand ingin bertanya. Silakan Kang Ibrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Baim. Saya kan termasuk salah satu warga Jabar nih ceritanya, Pak, terutama Bandung Barat, Bandung Barat. Nah, tadi kan Bapak sampaikan bahwa pertumbuhan dari sektor pertanian itu 3,7%, sekitar itu ya Pak ya, 3,5 atau 4,7%. Itu kuartal kedua berarti ya Pak Helma ya, untuk 2020 ya Pak ya. Nah, terus kalau secara nasional kan 16% lebih ya Pak ya untuk sektor perikanan, pertanian dan peternakan. Nah itu kok maksudnya agak dari 3,7 ke 16 berarti sumbang si Jawa Barat itu maksudnya 3,7% itu atau bagaimana Pak? Bisa lebih dijelaskan lagi nggak Pak Helma? Kasih itu aja Pak. Ya. Terima kasih Kang Baim. Mungkin Kang Baim lebih hafal secara data ya, karena Jawa Barat itu kalau kontribusi ekonominya, kalau dalam kondisi normal, kontribusi ekonomi Jawa Barat itu sangat besar untuk nasional. Bahkan biasanya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Begitupun pada saat krisis, sebaliknya pada saat krisis Jawa Barat itu perlambatannya atau pertumbuhannya negatifnya lebih besar daripada pertumbuhan nasional gitu ya. Contoh misalnya pada saat pandemik ini aja pertumbuhan ekonomi Jawa Barat minusnya 5, sekiannya lebih besar daripada minus yang ada di Jawa Barat, di nasional sorry. Nah, oleh karena itu mungkin termasuk juga beberapa sumbangsi di sektor pertanian, perikanan gitu ya. Itu juga sama ada pengaruh gitu ya. Mungkin ada hubungannya karena yang menarik biasanya kan mungkin produk-produk dari Jawa Barat ada yang diekspor ke wilayah-wilayah daerah-daerah lain gitu ya. Tapi karena ini Jawa Barat juga membutuhkan pasokan itu gitu ya. Akhirnya Jawa Barat sendiri harus mengkonsumsi dari tempatnya sendiri. Karena itu mungkin pernah diceritakan oleh Pak Guntur mungkin di kesempatan sebelumnya bagaimana Provinsi Bali misalnya sangat terdampak dari COVID ini ya. Karena bahkan minusnya sampai minus 15% gitu ya ceritanya Pak Guntur. Karena teman-teman di Bali itu, di saudara-saudara kita di Bali itu sangat bergantung terhadap pariwisata. Jadi pada saat pariwisatanya tidak bisa menjadi sumber penghasilan mereka, sehingga minusnya sangat luar biasa. Makanya di sana kan sekarang didorong gimana caranya Bali tetap bisa memproduksi minimal untuk kebutuhannya sendiri. Begitupun Jawa Barat. Sekarang salah satu yang menjadi fokus ya pada saat komite ini di launching, itu salah satu penasehatnya ya diantaranya ada Pak Hidayat, dulu pernah jadi Menteri Perindustrian, lalu ada Pak Paskah Suseta, dulunya Menteri Bappenas, lalu ada Pak
Sarwono Kusumatmaja dulunya menteri apa namanya sama seperti Pak Tito sekarang ya, kurang lebih gitu. Nah, salah satu yang ditekankan oleh ketiga penasihat kita itu yang juga dulunya pelaku-pelaku usaha besar di Jawa Barat, kita harus fokus ke sektor pangan. Karena misalnya sekarang negara-negara yang biasanya Indonesia mengimpor produk-produknya dari sana, ada Vietnam, ada Thailand, mereka sekarang menutup untuk ekspornya, sehingga kita harus siap-siap melihat potensi yang ada di dalam daerah kita masing-masing. Di antaranya Jawa Barat misalnya. Jawa Barat juga harus melihat resource yang ada di Jawa Barat sendiri, bahkan termasuk lahan-lahan tadi, lahan-lahan tidur yang sekarang kita sedang cari, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, gimana caranya kita tadi dengan gerakan silih pelak ya, kita tanam daerah-daerah yang atau tanam lahan-lahan yang masih tidur, bahkan kita kalau di daerah perkotaan kita dorong teman-teman atau warga masyarakat untuk menanam di pekarangannya, sehingga setidaknya kebutuhan konsuminya itu bisa dipenuhi dari produksi yang mereka buat sendiri. Jadi kalau istilahnya teman-teman di Go Green misalnya farm to table gitu ya. Jadi kita jangan-jangan nanti bisa bikin sambal di rumah dengan cengkeh atau cabai rawit yang kita tanam di lahan pekarangan kita sendiri gitu. Kita tidak harus mengambil dari luar. Begitupun sekarang banyak sekali inovasi berhubungan dengan padi bisa ditanam di pekarangan rumah. Sehingga kita bisa makan nasi tapi yang dipanen dari pekarangan rumah kita sendiri, contohnya gitu. Itu kurang lebih Kang Baim. Baik, makasih banyak Pak Helma. Siap, nuhun Kang Baim. Baik, terima kasih Kang Helma, Kang Baim. Emang Jawa Barat itu spesial ya sebagai provinsi di penyangga ibu kota dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Dan berikutnya ada pertanyaan saya baca dari Pak Teddy di Desa Bojong Murni, Ciawi Bogor ya. Dari Ciawi Bogor, Bang Teddy bertanya bahwa banyak desa yang memiliki potensi untuk berkembang dengan SDA yang sumber daya alam yang sangat tersedia. Namun masyarakat setempat belum merasakan kemudahan dari kebijakan UMKM yang dimaksud. Mohon bimbingan dari lembaga terkait. Silakan Pak Hilman. Ya, memang di saat sekarang ini salah satu PR-nya kita adalah sejujurnya ya, komite ini didorong oleh dunia usaha di Jawa Barat, para pelaku-pelaku usaha yang ada di Jawa Barat. Contoh misalnya kalau di komite itu ada di Jawa Barat ada Pak Yayat yang dia punya properti ya, perusahaan properti dulu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bandung ada komplek namanya Margahayu dan beberapa apartemennya gitu ya, menjadi perusahaan-perusahaan besar yang di bidang properti yang salah satu pengusung komite itu yang mendorong Satgas. Ada juga Profesor Ina Primiana gitu ya, yang dulu sempat jadi komisaris Pegadaian, beliau dari Unpad, ini juga dari akademisinya. Dan teman-teman yang tadi saya sudah cerita ya, penasehat kita ada 3 yang pernah menjadi menteri dari Jawa Barat juga hadir untuk untuk sama-sama bersama pemerintah berpikir untuk pemulihan ekonomi. Karena kalau kesehatan dipikirkan gitu ya, ekonomi tidak dipikirkan, ini juga akan menjadi bahaya. Nah, oleh karena itu memang tidak mudah bagi kita untuk mensosialisasikan apa yang sedang sekarang kita sama-sama kerjakan dari Jawa Barat sampai ke daerah-daerah. Oleh karena itu, salah satu PR-nya di 2021 sekarang Komite Pemulihan Ekonomi dan Transportasi Ekonomi Daerah Jawa Barat ini bagaimana caranya mendorong kota kabupaten juga membuat komite yang sama atau satgas yang sama berhubungan dengan pemulihan ekonomi dan transportasi ekonomi di daerah masing-masing. Nah, sehingga nanti informasi atau program atau kebijakan yang sudah dibuat dari KPID Jawa Barat ini sampai ke daerah-daerah. Oleh karena itu beberapa kunjungan kemarin sebelumnya kita ke Pangandaran, ke Indramayu, kita bertemu dengan stakeholder yang ada di daerah, mendorong mereka untuk membuat komite yang sama. Nah, kenapa kita harus membuat komite? Ya tidak berharap dari pemerintah atau masyarakat. Komite ini adalah wujud kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambilnya juga harus extraordinary. Kita nggak bisa berpikir, kita mendorong pemerintah untuk jangan berpikir kebijakan sebagaimana kondisi pada situasi normal. Ini pendekatannya harus pendekatan extraordinary. Nah, oleh karena itu perlu dibuat komite di daerah-daerah untuk mendobrak
yang biasanya misalnya kalau buat kebijakan itu harus perlu yang waktu yang lama. Kita harus cepat ini kegiatannya, gerakannya harus cepat. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sarwono Kusumaatmadja misalnya. Birokrasi itu diciptakan memang untuk membuat semuanya teradministrasi dengan baik, aman gitu ya dan sebagainya. Tapi dengan situasi Covid ini pemerintah juga dituntut untuk melakukan kebijakan itu dengan cepat. Makanya oleh karena itu perlu diimbangi, perlu dibersamai dengan masyarakat pelaku ekonominya, tadi masyarakat desanya gitu ya, tadi pelaku UMKM yang ada di desa perlu masuk ke dalam komite ini sehingga sebetulnya apa yang dipikirkan oleh masyarakat mudah banget. Nah, sementara dari sisi pemerintah misalnya ini sulit banget karena harus melalui tahapan-tahapan. Nah, kita cari titik tengah di mana caranya kita bisa membuat kebijakan itu tetap aman, tetap teradministrasi, tapi bisa dirasakan cepat oleh masyarakat. Itu harapannya Pak, mudah-mudahan tadi kalau misalnya kita nanti ada kunjungan ke Cianjur tadi ya, Pak Teddy dari Cianjur, Ciawi Bogor ya. Mudah-mudahan pada saat kita ada kunjungan ke Bogor, nanti kita bisa ketemu dengan stakeholder lain ya. Tadi kalau kita cerita pentahelix ya, ketemu dengan para stakeholder yang ada di Bogor, kita ngobrol, duduk bersama, kita buat sehingga nanti apapun yang dikerjakan oleh pusat, oleh provinsi, ini juga akan bergerak rodanya di daerah. Karena yang kita khawatirkan, pusat sudah bergerak, provinsi sudah bergerak, daerahnya tidak bergerak gitu. Karena berbagai macam ya, masalah anggaran, refocusing dan sebagainya. Kalau kita hanya bicara tentang anggaran, kita akan kesulitan karena pemerintah pun sekarang pemasukannya dari mana? Karena usahanya dibatasi, pajaknya berkurang, pemasukan ke pemerintah berkurang, sehingga pemerintah juga punya alokasi anggarannya akan berkurang. Jadi kita perlu menghimpun kekuatan-kekuatan dari masyarakat gitu ya. Kayak tadi misalnya saya cerita Borongdong itu ya, itu adalah satu inisiatif dari teman-teman pelaku industri kreatif. Di satu sisi ASN pengen banget membantu UMKM, tapi gimana ya caranya, kan UMKM itu banyak produknya. Nah, jadi ASN nanti akan ditengahi oleh platform ini ya, borongdong.com ini. Di satu sisinya adalah UMKM. Jadi UMKM ini akan diseleksi oleh borongdong.com, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh ASN masuk ke dalam platform sehingga nanti ASN hanya tinggal perlu dibeli di dalam borongdong.com. Ini dananya dana swadaya masyarakat. Ada investasi dari pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku usaha kreatif, investasi membuat platform ini. Jadi kita tidak bisa berharap banyak gitu ya dari pemerintah. Dan tadi mengacu kepada statement yang di awal tadi, semua kita adalah insan pemulihan ekonomi, sehingga kita harus berkontribusi. Apa yang bisa disumbangsikan oleh Pak Teddy, apa yang bisa disumbangsikan oleh teman-teman yang lain ada di desanya masing-masing. Itu mungkin Pak Sigit. Baik, terima kasih Kang Helma. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kang Teddy di Ciawi. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang chatroom, sepertinya Kang Guntur sudah bergabung. Assalamualaikum Kang Guntur. Waalaikumsalam, Pak Sigit. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah sudah bergabung. Antum. Ya, baik. Kalau begitu, assalamualaikum. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita berikan waktu dulu untuk Kang Guntur memberikan gambaran, paparan, inspirasi bagaimana terkait dengan UMKM dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Seperti itu, Pak Guntur, saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Sigit, Kang Helma, terima kasih juga waktunya nih atas menjadi narasumber hari ini. Mas Helma ini memang aktivis UMKM dan saya kenal beliau beberapa tahun lalu. Beliau ini dikenal waktu itu sebagai Raja Domba. Itu. Jadi karena beliau memang membina para peternak domba dan melakukan ekspor domba. Ini luar biasa Raja Domba. Untung waktu itu yang diternak bukan singa, kan itu agak bahaya istilahnya, Raja Singa gitu kan. Itu. Jadi Kang Helma ini adalah salah satu anak muda, anak milenial yang concern terhadap pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian. Jadi kita mengapresiasi langkah-langkahnya dan kita berharap bisa juga menginspirasi para interners dan juga masyarakat generasi muda lainnya, khususnya di sektor pertanian. Izin saya sambil paralel ini dengan webinar tentang BUMN, saya memberikan beberapa catatan saja. Adalah
saat ini adalah momentumnya UMKM bangkit di tengah pandemi, dan Jawa Barat menjadi salah satu yang diharapkan menjadi penggerak, motor penggerak ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Kami mengapresiasi kepada pemerintahan Jawa Barat, Pak Gubernur Ridwan Kamil, yang secara responsif menyiapkan atau mendirikan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang ini mungkin belum banyak dilakukan oleh daerah-daerah lain, walaupun di daerah lain juga sama melakukan berbagai upaya untuk pemulihan nasional. Nah, Satgas ini kita berharap bisa mengakselerasi mengakselerasi pemulihan, karena apa? Karena Jawa Barat ini adalah penopang ibu kota Jakarta, di mana sumber daya yang ada di Jawa Barat terserap ke Jakarta, dan Jakarta menjadi motor pergerakan ekonomi nasional yang sangat besar. Memang sih kalau melihat dari kontraksi ekonomi, Jawa Barat ini kontraksinya jauh lebih besar ketimbang nasional ya. Artinya ini tantangannya cukup besar, minusnya masih 4% sekian kalau nggak salah per Oktober kemarin, sementara nasional 3, sekian pertumbuhan ekonominya. Ini harus dipacu menjadi dengan berbagai program terobosan akan melahirkan satu percepatan dalam pemulihan ekonomi. Nah, beberapa sektor UMKM dan pertanian yang diharapkan bisa dikembangkan di Jawa Barat. Ini kebetulan narasumbernya ini kan Deputi Bidang UMKM-nya Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Tentu Jawa Barat dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Padi, hamparan padi Jawa Barat masih kontribusi sekitar 25-30% dari produksi padi nasional. Mungkin ini bisa menjadi salah satu yang didorong kembali sehingga Jabar bisa lebih tinggi produksi padinya. Nah, kedua di sektor perikanan, Jawa Barat juga sama memiliki potensi dan kontribusi cukup signifikan. Nah, beberapa kegiatan nelayan mungkin ini juga menjadi tantangan. Secara makro, industri perikanan memiliki pertumbuhan yang tinggi, tapi di sisi lain para nelayannya mungkin tingkat kesejahteraannya masih terus harus didorong ditingkatkan, termasuk gaya hidup nelayan yang biasanya kalau udah merapat ke darat dia menghabiskan seluruh uangnya untuk menikmati setelah dia seminggu misalnya melaut. Nah, seperti ini mungkin perlu pendekatannya bukan hanya ekonomi, tetapi juga pendekatan budaya. Ini yang perlu. Nah, ketiga, Jawa Barat merupakan juga motor untuk sektor peternakan. Sapi beberapa juga Jawa Barat menjadi salah satu produsen sapi setidaknya dalam 10 besar ya. Namun di sisi lain Jawa Barat ini juga punya potensi yang besar. Kemarin saya diskusi dengan Satgas Ketahanan Pangan Jawa Barat, salah satunya adalah potensi dari domba dan kambing. Yang di situ kebutuhan domba kambing di Jawa Barat termasuk wilayah Botabek mencapai 25.000 ekor per bulan. Ini adalah pasar yang sangat besar. Nah, bagaimana peluang-peluang ini bisa ditangkap oleh masyarakat Jawa Barat, terutama kalangan mudanya, untuk menangkap peluang bagaimana Jawa Barat bisa memenuhi kebutuhan pasar domba misalnya, yang saat ini kebutuhannya per bulan mencapai 25.000 ekor. Produksi domba secara nasional setahunnya sekitar 6,4 juta. Nah, produsen terbesarnya adalah Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya. Nah, sementara konsumsi terbesar juga di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Jadi pasar domba ini kalau narasumbernya Raja Domba udah pas ini, itu kan. Kalau kemarin Raja Domba Bandung, sekarang Raja Domba Nasional ini Indonesia, berikutnya Raja Domba Asia, gitu kan. Ini harus menjadi salah satu model bagaimana bisa memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan satu industri, salah satunya yang bisa diminati oleh para generasi muda, para petani milenial. Nah, yang patut dicermati dalam pengembangan UMKM dan sektor pertanian saat ini adalah seringkali kita mengembangkan sesuatu tapi tidak masuk dalam skala ekonomi. Nah, inilah pentingnya berjamaah, pentingnya gotong royong, pentingnya kolaborasi, dan pentingnya sharing ekonomi.
Ini yang perlu mungkin, sehingga dengan kolaborasi efisiensi akan terjadi dan juga skala ekonominya akan tercapai. Begitu pula dalam peternakan domba, dalam pertanian ataupun dalam beberapa hal lainnya. Nah, kami di Intani sangat concern menjalin kerjasama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, antara lain melalui Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. Ada beberapa yang sedang dikerjasamakan saat ini. Salah satunya kemarin kami membangun greenhouse aquaponik di 4 pesantren atas kerjasama dukungan Bank Indonesia dan Arus Baru Indonesia. Dan alhamdulillah dalam pertemuan kemarin Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan siap mensupport untuk bibit benihnya. Jadi infrastrukturnya sudah dibangun, bibit benihnya sudah kita kembangkan. Kedua juga ada permintaan kemarin dari beberapa investor, antara lain dari China, ada keperluan 2.000 hektar ya untuk tanaman porang karena mereka mau membuat pabriknya. Itu sudah menghubungi kami juga, kami tinggal cek survei beberapa lokasi. Kemudian ada lagi juga satu investor di hortikultura. Ini lagi membutuhkan sekitar nggak banyak tapi puluhan hektar lahan dengan ketinggian 1.100 DPL. Ini untuk hortikultura yang bisa dikerjasamakan dengan para petani dan mereka siap investasi bibit benih, biaya-biaya dan termasuk off-taker. Nah, ini mungkin bisa kita tindak lanjutin nanti Kang Helma, Intani dengan ini yang mereka minta memang cari lahan yang ada di ketinggian sekitar 1.100. Nah, yang menarik lagi kemarin kita juga sudah berkunjung ke Banten ya, dan juga saya mampir ke lokasi Jawa Barat di Jonggol. Di situ ada pengembangan talas beneng. Talas beneng ini adalah asli dari Banten sebetulnya, tetapi dikembangkan juga di beberapa titik di Jawa Barat yang nilai ekonominya cukup tinggi. Karena talas ini walaupun panennya setahun, tetapi daunnya sudah bisa dipanen sejak 3 bulan dan akan panen terus-menerus setiap bulan. Daunnya itu pasar ekspor untuk untuk bahan baku rokok non tembakau, rokok herbal, rokok yang sehat gitu kan. Itu dibuat dari sana gitu kan. Itu. Nah, ini yang sebetulnya potensi-potensi. Nah, saya bertemu dengan sengaja saya menemuin petani milenial yang di Jonggol. Itu adalah petani yang usianya baru 20 tahun. Dia sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik, kemudian dia keluar di tengah COVID ini. Kemudian dia belajar secara mandiri melalui YouTube untuk menanam talas beneng dan beberapa tanaman hortikultura, khususnya rempah-rempah. Dan mereka sekarang si petani ini petani milenial ini sudah mengelola 22 hektar lahan dan mengelola dana investasi dari para investor senilai 1,8 miliar. Ini luar biasa. Dia yang tidak punya modal diajak berbagai kerjasama, termasuk kami Intani diajak untuk bekerja sama dan mengembangkan pertanian di areal yang sedang mereka kembangkan. Mungkin itu beberapa catatan dari saya. Diskusi ini sangat menarik dan semoga ini bisa menginspirasi bagi kawan-kawan dan juga bagi semua Intaners dan juga umum yang hadir di pertemuan ini, dengan harapan ini bisa menjadi satu momentum yang bisa kita tangkap di tengah pandemi COVID. Mari kita bangkitkan UMKM kita dan pertanian nasional Indonesia. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Kang Guntur. Alhamdulillah, ini saya juga langsung dari Al-Mutarin Ujung Genteng, Kang Guntur. Iya, Mas Sigit pertemuan sedang monitor perkembangan pembangunan ini ya, mini rice mill sama dryer yang kita juga bangun. Betul, pagi ini saya meletakkan monitoring pembangunan rice mill dan dryer, ya, kapasitas 10 ton per hari untuk sebagai hilirisasi di produk pasca panen. Yang sebelumnya kita sudah menanam 1.000 hektar, ya, 1.000 hektar di sini. Nah, kemudian kita juga paginya kita membangun mini plan rumah pupuk organik padat dari pengolahan limbah hayati. Kang Guntur, ini bisa ditampilkan ini sawah kita yang Kang Guntur tanam kemarin. Ini udah berapa hari ya? 50 harian?
Ya, sekitar itu. Ini alhamdulillah perkembangannya bagus sekali gitu. Ya, bagus Ini sekali ya. alhamdulillah ini apa namanya? Glamping-glampingnya juga sudah gitu. Iya. Sudah. Jadi desa wisata agro ini. Keren. Iya, Dewa Dewi. Dan industri kecil, rumahan sedang kita siapkan. Sedang disiapkan Kang Guntur. Jadi ini di sini ada teman-teman PDT. Teman-teman PDT juga bisa ini selaku bagaimana mengembangkan tadi pertanyaan bagaimana mengembangkan ekonomi dari pedesaan. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik di monitoring pagi ini. Baik, terima kasih Kang Guntur, teman-teman semua. Ini masih ada pertanyaan lagi, banyak sekali pertanyaan yang sedang menjawabkan dulu ini pertanyaan yang sudah masuk dari Kang Kiai Haji Salahuddin ya. Ustaz Salahuddin, terima kasih. Alhamdulillah sudah bergabung. Pertanyaannya beliau punya Kang Helman langsung bertanya ke teknis bagaimana beliau punya air kemasan produk pesantren. Nah, bagaimana cara menjualnya? Teknik penjualan. Seperti itu pertanyaan dari pesantren di ini Yasmida kalau tidak salah beliau ini. Minum dalam kemasan. Silakan Kang Helma. Ya, terima kasih ada Pak Ustadz Salahuddin ya dari Pondok Pesantren di Sukabumi. Sukabumi ya. Oke. Ya. Terima kasih. Kemarin yang menarik mungkin kalau Pak Ustadz Salahuddin pernah membaca berita atau mendengar kabar ya kan di Jawa Barat itu ada program One Pesantren One Product. Nah, kebetulan beberapa bulan lalu ya di bulan November itu ada penutupan program OPOP 2020 sekaligus business matching ya antara teman-teman OPOP pesantren ya dengan para pelaku usaha yang ada di Jawa Barat. Nah, tahun lalu di 2019 itu terjalin transaksi bisnis itu 1,4 miliar rupiah. Nah, kemarin di 2020 dengan semangat silih tulungan gitu ya, terjalin kerjasama bisnis dengan nilai kurang lebih 21 miliar. Nah, yang menarik selain tadi pertumbuhannya dari 1,4 ke 2,1 ya, hampir 200 kali lipat. Yang menarik adalah dari antara usahanya itu yang muncul adalah air minum dalam kemasan. Nah, tapi mereka memiliki perbedaan ya, selain tadi ini diproduksi oleh pondok pesantren. Air minum dalam kemasan ini mengandung itu dibuat dari air cacing yang punya khasiat yang sangat baik untuk pengobatan tapi juga untuk daya tahan tubuh. Nah, yang menarik itu airnya itu sangat jernih, sama seperti air mineral. Dia sudah dapat beberapa sertifikasi lah, mulai dari izin edar gitu ya, terus isi kandungan dan sebagainya. Nah, menurut saya pertama kalau bisa memang ada value-value lain ya, selain tadi secara emosional ini adalah produk buatan pesantren, berarti market utamanya diutamakan adalah pesantren atau keluarga besar pesantren atau pesantren-pesantren lain yang memang tidak punya produksi air minum. Setidaknya kalau misalnya di Sukabumi tadi banyak pesantren-pesantren yang belum punya AMDK, ya dihimbau lah, diajak untuk membeli produk dari air minum kemasan dari pesantren yang dari Ustadz Salahuddin tadi. Nah, tapi kalau bisa ke depan memang dicari value-value lain yang kita bisa menceritakan atau ada storytelling di balik istilahnya story behind the product gitu ya. Misalnya dari Sukabumi, kalau misalnya tadi contohnya di OPOP ada yang air dari cacing. Nah, kalau tidak ada value itu misalnya bisa juga ceritanya ini diambil dari mata air, yang mata airnya itu misalnya ya kita historinya memang punya kadar mineral yang tinggi, karena di Sukabumi juga contoh misalnya kan ada Geopark Ciltu misalnya, ada kejadian alam dulu yang membuat air minumnya di sini sumber airnya sangat bagus. Nah, kita coba angkat hal-hal yang seperti itu ya. Selain tadi pasar yang tradisional yang memang jaringannya dari pesantren, keluarga besar pesantren, keluarga-keluarga santri itu juga tetap digali gitu ya. Kita juga propose kepada pasar-pasar tradisional. Tapi kita coba angkat juga value-value lain. Apakah khasiatnya ada khasiat lebih, atau kita angkat daerahnya misalnya kayak tadi ya, daerah
sumber air ini dekat dengan Geopark Ciletuh yang memang Geopark ini kan sekarang sedang jadi diangkat banget oleh pemerintah pusat, bahkan sudah masuk ke dalam UNESCO gitu ya. Nah, ini kita bisa angkat nilai-nilai cerita story behind the produknya tadi gitu ya. Selain tadi khasiat tapi juga bisa dari tempatnya itu juga terjadi. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya Bapak udah punya izin edar, sebetulnya bisa coba dijual belikan juga ke toko-toko atau minimarket. Nah, kalau misalnya Bapak udah punya izin-izin itu tadi, nah kita coba bisa komunikasikan dengan setidaknya minimarket yang ada di dekat pesantren Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, sebagai kewajiban mereka untuk menyerap produk-produk UMKM yang ada di sekitarnya. Itu juga bisa komunikasikan karena ada beberapa contoh di program UMKM Jabar Juara maupun di OPOP maupun di Desa Juara itu kita linkkan langsung dengan pelaku usaha yang ada di daerahnya, itu kita dorong dari pusat, tapi tetap yang eksekusinya dari daerah. Contoh misalnya ada supermarket besar di Jawa Barat yang cukup kita kenal gitu ya. Kita dorong ke pusatnya supaya menyerap produk-produk UMKM dijual di supermarketnya mereka. Nah, kadang UMKM juga ya, kita sebagai pelaku UMKM punya keterbatasan produksi, misalnya tadi yang Pak Sigit tempat angkat juga gitu ya. Ternyata supply kita masih sedikit produknya, nah, berarti hanya bisa diabsorb untuk di daerah sekitarnya aja. Tapi kalau punya kapasitas yang besar, contoh ada pondok pesantren Al-Ittifaq misalnya gitu ya, dia bisa supply ke Superindo, nah bahkan dia punya advantage untuk supply ke Superindo seluruh Indonesia. Tapi kapasitasnya karena masih terbatas sayuran-sayurannya, jadi hanya bisa mensuplai untuk Superindo di wilayah Jabodetabek misalnya gitu. Nah, ini juga yang kita coba sedang tengahi, makanya mungkin perlu informasi lebih detail ya dari Ustadz Silaudin tentang produk AMDK-nya seperti apa, kapasitas produksi berapa gitu ya, izin apa yang sudah dimiliki, sehingga mungkin itu nanti bisa masuk di dalam absensi gitu, atau ada informasi lain yang bisa dikirim ke Intani. Mungkin dari sana nanti kita bisa mulai apa yang bisa dikonekkan dengan potensi-potensi yang ada di sekitar maupun potensi yang ada di provinsi maupun yang ada di pusat gitu. Karena kita di pusat atau di Jawa Barat kita bisa masuk langsung ke perusahaan induknya, tapi mungkin eksekusinya bisa jadi cabang-cabangnya itu yang mengeksekusi. Itu Pak Sigit. Baik, terima kasih Ustaz Salahuddin, mudah-mudahan terjawab. Ini ada sharing juga dari Kang Muhammad Rizal. Ya, Kang Muhammad Rizal, beliau dari DPP Pergerakan Tani Muda Indonesia. Ya, beliau juga menyampaikan bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan bentuk resilience masyarakat terhadap dampak pandemi, DPP Pergerakan Tani Muda sudah berkolaborasi dengan pesantren untuk membentuk rumah hidroponik. Tapi yang perlu dicatatkan adalah petani juga harus tetap sehat. Nah, ini kesehatan petani juga menjadi perhatian dalam hal ini karena pandemi ini, virus COVID ini tidak melihat siapapun ya punya potensi terdampak. Saya sepakat dengan Kang Muhammad Rizal. Ada lagi silakan bertanya, Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk segera mengisi daftar hadir karena juga dari sini nanti kita akan menerbitkan e-sertifikatnya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Saya kasih waktu kepada Kang Muhammad Rizal. Ada, mohon bisa menampilkan diri videonya. Siap, Kang Rizal ada? Siap, saya. Mana? Ya, silakan Kang Rizal. Saya kasih waktu untuk sharing. Oh, siap. Silakan Kang Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri Ketua Umum DPP Pergerakan Indonesia. Kami sementara berkantor di Bogor. Kami beberapa kali bikin event juga di Bogor dengan menghadirkan Pak Wakil Menteri Desa di daerah Drabaga, dan alhamdulillah hari ini kita lagi mendorong pengembangan pertanian organik dan rumah hidroponik. Ini bagian dari swadaya juga kita, anak-anak muda. Karena filosofi yang kita pakai yang pertama adalah pemuda itu estafet masa depan. Kemudian kita melihat bahwa potensi pertanian di Jawa Barat ini cukup dominan, sangat besar. Cuma ada lahan yang tidak
yang produktif tapi tidak dikelola. Itu yang kita melihat bahwa ini potensi lahan yang sudah banyak ada tapi tidak dikelola. Inilah yang kami lakukan ini adalah melakukan pemulihan atau menghidupkan kembali lahan-lahan yang memang tidak dikelola oleh masyarakat. Harapan kami ke depan, memang kami mendorong ada tiga aspek. Yang pertama adalah regenerasi petani, yang kemudian adalah pengembangan wirausaha muda di pertanian. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan petani. Itu tiga aspek yang memang kita dorong ke depan. Pemulihan ekonomi dan resiliensi masyarakat itu butuh dorongan dan kolaborasi semua elemen. Tentunya harapan kita ke depan, dukungan pemerintah itu sangat penting bagi kelangsungan dan sustainable masyarakat. Karena saat ini masyarakat cuma pikir bahwa bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah pangan. Mereka agak pikir harus berwisata kemana, mau berliburan kemana, mereka nggak berpikir itu lagi. Mereka berpikir adalah bagaimana besok saya makan. Itu pandangan masyarakat saat ini. Itu yang memang yang kita hadirkan di Bogor dengan teman-teman di BP Petani dan teman-teman pesantren dan pemuda di daerah Situburung. Yang kemudian untuk catatan kami dan untuk webinar kali ini, yang pertama adalah tentunya harapan kita ke depan adalah semua UMKM itu terkoneksi dengan BUMDes. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau UMKM ini tidak terkoneksi dengan BUMDes, kita harapkan BUMDes menjadi basis marketnya produk UMKM di lokal desa. Tapi kalau BUMDesnya tidak menjadi mesin market, saya rasa UMKM itu akan tetap stagnan di situ saja, sehingga roda produksinya tetap sampai di situ aja. Kemudian yang kedua, kita berharap ke depan itu ada klasterisasi UMKM yang sama. Misalnya di desa A dan desa B punya UMKM yang sama, kita harus klasterisasi dan kita carikan sentrum marketnya sehingga supply demand itu bisa terjawab. Yang kita harapkan jangan sampai UMKM itu mubazir, begitu banyak UMKM tapi sentrum marketnya tidak ada di yang kita dapatkan. Sehingga yang kedua yang mau saya tekankan, pertama untuk UMKM kita punya harus klasterisasi UMKM yang sama, kemudian kita mengkondisikan dengan BUMDes dan sentrum market yang bisa kita dorong sehingga roda ekonomi itu kita berputar antara masyarakat melakukan produksi UMKM-nya, pasarnya sudah tersedia. Itu sih menjadi catatan kita di dalam webinar ini, sehingga butuh koneksi dan klasterisasi UMKM yang kuat. Mungkin itu demikian Pak Sigit. Makasih. Terima kasih Pak Rizal dari DPP Pergerakan Tani Muda Indonesia. Mudah-mudahan sudah pekerja di sektor pertanian sangat cepat ya di masa pandemi seperti ini. Tadi disinggung tentang BUMDes. Di forum ini juga hadir dari BUMDes Gurat Bumi. Masih monitor ya BUMDes Gurat Bumi, bisa menampilkan videonya dan saya harap bisa share bagaimana peran BUMDes di dalam masa pandemi seperti ini menampung produk-produk UMKM. BUMDes Gurat Bumi sudah bergabung di sini. Siap Pak, hadir. Nah, silakan Pak, bisa share bagaimana peran BUMDes di masa pandemi seperti ini dalam menampung produk UMKM, Pak? Ya, terima kasih waktunya. Untuk BUMDes Gurat Bumi sendiri, kita ada beberapa unit usaha, Pak, di mana unit yang paling kita utamakan itu dari unit perdagangan. Nah, dari unit perdagangan ini bekerja dengan beberapa UKM yang ada di desa kami, kurang lebih ada 60 UKM yang sudah bermitra dan ada 30. Punten dijelaskan Gurat Bumi dari desa mana gitu biar teman-teman bisa paham. Oh iya, kita dari desa Cibogo Pak, desa Cibogo, kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Silakan lanjutkan lagi. Ya. Kita ada 60 UKM yang sudah bermitra dengan BUMDes dari unit usaha perdagangan, terus ada juga 30 UKM binaan. Dalam konteks binaan ini UKM yang baru berjalan 6 bulan pas pandemi ini. Mungkin masyarakat kita yang tadinya bekerja di pabrik, karena kan di daerah Subang sendiri banyak pabrik yang menganggur sehingga mereka melakukan usaha. Nah ini yang kita dorong, yaitu untuk pembinaan. Terus dari divisi ini juga kita sudah melakukan kerjasama dengan
PLUT, UMKM terkait label kemasan, terus dengan ada lagi lampu 1 terkait pemasaran, terus dengan tutug oncom yang ada di daerah Kabupaten Subang. Nah gitu Pak, seperti itu. Jadi sudah menampung ya, sudah menampung Betul. dari beberapa. Betul Pak, dari beberapa UKM yang ada di desa. Cibogo ya. Iya. Komoditasnya apa? Produk-produknya apa? Kita di sini ada kebetulan yang dari unggulkan itu ada jamur Pak, ada keripik jamur. Kebetulan di sini ada masyarakat yang budidaya jamur, terus ada juga yang mengolah jamur itu sendiri jadi keripik jamur. Itu yang unggulan kami di sini. Baik, terima kasih. Tadi Kang Rizal menyebut BUMDes, alhamdulillah sudah ada pelaku BUMDes di sini dari BUMDes Gurat Bumi Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat juga. Baik, itu ada pelaku usahanya, ya, kemudian ada pemuda taninya, kemudian juga ada BUMDesnya. Sekarang mudah-mudahan teman-teman dari Diskuk Jabar masih monitor ya. Apakah bisa share tentang bagaimana tadi dari pandangannya Kang Helma, dari Satgas, kemudian dari teman-teman pelaku di Jawa Barat, ada di Tajur, ada di Bogor, ada di Subang. Mungkin teman-teman di Diskuk bisa memberikan gambaran, paparan apa yang akan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat ini. Ada yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ada Bu Winnie silakan, dari Pak. Diskuk Jabar ya. Tapi Bu Winnie monitor ya. Ada juga Pak Arif tadi dari Diskuk Jabar. Cuman kalau tadi mungkin sambil menunggu Bu Winnie atau Pak Arif, Pak Sigit mohon izin. Jadi merespon luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bang Rizal ya. Bang Rizal dari DPP Pergerakan Tani Muda Indonesia. Siap. Nah menarik Bang. Kemarin juga kita di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat itu berkolaborasi sama Kang Pidi Baik. Mungkin ada udah tahu ya, Pidi Baik itu penulis buku Dilan 1993 gitu. Nah mungkin kalau ada yang pernah datang ke Bandung di dekat Masjid Agung Bandung gitu ya, ada tulisan misalnya yang ditulis oleh Pidi Baik di dalam bawah jembatan itu. Ya, beliau juga sekarang sedang menyiapkan film yang keempat ya untuk Dilan yang keempat yang 1994 kalau nggak salah. Tapi di Baik itu sekarang karena syutingnya sedang tidak diperbolehkan gitu, tidak diberikan izin. Di Baik itu sekarang bertani di Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Nah ini daerahnya Kang Baim nih. Nah sekarang dia bertani di sana, bahkan dia karena dia menggeluti bidang pertanian, mendalami gitu ya, bahkan dia sampai menghadapi masalah apa yang dihadapi oleh petani. Kayak misalnya sebelum panen sudah dibayar oleh mohon maaf ya pihak-pihak lain gitu ya, yang akhirnya nanti dijualnya hanya bisa kepada si yang tadi aja, dikasih modal misalnya dikasih DP berapa persen, tapi akhirnya petani itu jadi sangat tergantung sama dia. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kesempatan menjual harga yang lebih baik atau jumlah yang lebih banyak gitu ya. Dan dia sangat tergantung kepada pihak tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman dilihat Instagramnya beliau, bahkan petani-petani itu dikasih gimmick sama beliau pada pegang senjata. Maksudnya ini adalah katanya si petani-petani ini harus melawan. Harus ada orang-orang yang membantu petani agar petani punya daya jual yang lebih tinggi gitu ya. Karena mereka adalah sumber penghidupan untuk masyarakat yang ada di kota gitu ya. Harusnya mereka punya sumber daya tawar yang lebih tinggi. Nah yang selanjutnya adalah beliau juga ini mengajak anak-anak muda yang lain bahkan untuk menjadi petani gitu ya. Kita mengadakan acara waktu itu sama Bank Mandiri, webinarnya disupport oleh Bank Mandiri, difasilitasi oleh Bank Mandiri. Nah itu fungsinya adalah kita mengajak para anak-anak muda untuk masuk ke dunia pertanian. Dan istilahnya hashtagnya itu bertani itu baik gitu ya. Karena kita sudah mendeklar sejak dulu kita adalah negara agraris, kita adalah negara maritim, dan ini cocok banget dengan organisasi yang dibuat oleh Pak Guntur ya, Insan Tani dan Nelayan itu udah paling betul banget karena kita adalah negara agraris dan negara maritim. Yang kedua yang tadi dari Cibogo ya, dari BUMDes Gurat Bumi yang produksi jamur diantaranya juga menjadi pool untuk teman-teman UMKM
diantaranya produk-produk jamur. Nah, BUMDes Jawa Barat ya, Dinas BUMDes Jawa Barat itu ya, DPM Desa Jawa Barat, itu ada kerjasama dengan Tokopedia, membuat namanya Tokopedia Center. Jadi teman-teman BUMDes menjadi tempat penjualan produk-produk UMKM dibantu oleh Tokopedia. Jadi Tokopedia akan memfasilitasi bahkan membantu penjualan produk-produk yang ada masuk ke dalam Tokopedia Center yang ada di desa-desa. Nah, ini sudah dilaksanakan di beberapa kota kabupaten ya. Ada di Tasik kalau nggak salah, Kabupaten Bandung. Nah, ini sedang piloting karena ini sudah dari tahun lalu, ini sudah banyak yang berhasil. Nah, rencananya Tokopedia Center ini juga akan dimasifkan, lebih diperbesar lagi programnya sehingga bisa dirasakan oleh semua BUMDes yang punya keinginan dan potensi untuk memajukan desa dan potensi desanya. Itu aja sementara. Masih di mute kayaknya Pak Sigit. Ya, mohon maaf tadi sinyal saya agak turun naik, jadi agak bisa keluar sebentar. Tadi sudah kita terima masukan dan inspirasi dari teman-teman di BUMDes dan teman-teman pemuda tani. Dan Kang Helma juga bisa memaparkan bagaimana peran percepatan pemulihan ekonomi terutama di UMKM. Kemudian yang sekarang ini yang menjadi fokus utama, Kang. Kan ini pemulihan ekonomi kelihatannya tadi masih berharap terhadap tonggak sejarah atau enggak perubahan dari vaksin ya, vaksin tadi disampaikan. Dengan mengantisipasi yang tadi kurvanya itu kelihatannya pandemi belum usai, itu apa antisipasi dan langkah percepatannya Kak, dalam penggerakan UMKM ini? Ya, kalau diskusi yang sekarang sedang di Satgas itu, Jawa Barat kan kalau nggak salah sekarang dapat alokasi vaksin itu sekitar 19.000 kalau nggak salah ya, masuk ke Jawa Barat. Itu juga didulukan tenaga-tenaga kesehatan gitu ya. Memang harapan kita vaksin ini menjadi game changer ya, menjadi perubahan. Nah, kemarin contoh misalnya sebetulnya kita sebagai pelaku usaha, kita juga harus berpikir jangan tergantung dari program vaksin yang ada dari pemerintah. Kita juga pelaku usaha, kalau kita misalnya mampu dan kita juga bisa berhitung, sebetulnya kita bisa melakukan vaksin mandiri ya dengan pihak-pihak swasta, karena ada juga pihak-pihak swasta yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengimpor dan menjadi memberikan pelayanan kepada masyarakat umum untuk vaksinasi. Makanya contoh misalnya perusahaan kami juga sedang coba berhitung ya atau mencari apakah mungkin kita langsung vaksin sendiri ya, vaksin mandiri untuk kami misalnya karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kami juga kita vaksin sehingga kita bisa lebih mudah bergerak lagi gitu ya dalam memulihkan usaha-usaha kita. Nah, begitupun sama pelaku-pelaku UMKM yang lain. Menurut saya kalau teman-teman ini masih punya saving dana, menurut saya bisa berpikir untuk melakukan vaksin mandiri. Sehingga setidaknya pergerakan kita sebagai pelaku usaha itu bisa lebih bebas lah seperti sebelumnya gitu ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu harapannya dengan vaksin ini bisa merubah rencana lah, atau misalnya bisa merubah situasi dari 2020 kemarin menjadi situasi adaptasi kebiasaan baru. Kalau kita istilahnya sekarang itu pandemik plus ekonomi sama dengan adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena itu memang kita harus terbiasa dengan pola hidup kita yang baru ya, yang tetap menggunakan masker, tetap sering mencuci tangan dan selalu menjaga jarak ya, social distancing. Karena dari tadi yang saya sampaikan di dalam grafik itu berdasarkan hasil penelitian itu ya, berdasarkan para ahli itu memang 3 poin itu ya, 3M itu tadi yang harus selalu kita dengung-dengungkan, kita ingatkan kepada seluruh para pelaku usaha. Karena kalau kita tidak mematuhi itu, yang rugi juga kita sendiri. Contoh misalnya di Jawa Barat, di Bandung lebih spesifik lagi, beberapa minggu yang lalu sempat ada ditutup 8 restoran ya, karena tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya masalah tutup yang harusnya jam 8 gitu ya, agak molor sedikit. Atau misalnya yang harusnya kapasitasnya 30% ya, kemarin setelah diperketat lagi
ini lebih daripada itu. Termasuk juga fasilitas-fasilitas untuk cuci tangan, social distancing, jarak, gitu ya. Itu juga menggunakan masker, juga mengukur suhu sebelum masuk itu diukur dulu suhunya. Nah ini kita harus taat banget melakukan semua protokol kesehatan ini, karena kalau tidak yang rugi kita. Kalau nggak ditutup oleh pemerintah atau situasi ekonominya akan semakin terpuruk kalau kita diberlakukan PSBB, nah itu akan semakin susah usahanya kita. Makanya kita sebagai pelaku usaha juga harus menghimbau kita sendiri gitu ya, karyawan kita, para pengunjung harus tetap sesuai dengan protokol COVID, karena dengan itulah, dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru inilah ekonomi dan kesehatan kita bisa saling beriringan gitu. Tidak bisa memilih salah satu. Itu Pak Sigit. Ya. Jadi ekonomi dan protokol kesehatan menjadi harus beriringan, itulah namanya adaptasi kebiasaan baru. Dari sisi optimisme UMKM, ya, terutama Jawa Barat, tadi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kemudian juga penyangga ibu kota yang juga jumlahnya sangat besar, itu potensial market, ya, juga konsumen yang besar sekali, juga produsen ya bagi bahan pangan, terutama di Jawa Barat. Tadi Kang Gudrun menyampaikan ada peternakan, ada perikanan, ada tanaman pangan, hortikultur. Jawa Barat menjadi produsen yang sangat besar dan potensial, selain Banten terutama. Baik, optimisme apa yang dibangun dalam tanda kutip ketika kita maaf kata gitu ya, ini kan pandemi sudah hampir 1 tahun nih, menjelang Maret kan berarti sudah hampir 1 tahun. Bagaimana dari saran Kang Helma terhadap pelaku UMKM terhadap menghadapi yang kemungkinan pandemi masih berlanjut beberapa bulan ke depan? Ya, mungkin saya bisa sedikit apa tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa pertama memang kita harus minta kepada pemerintah untuk memastikan sebetulnya berapa sih biaya kalau kita ingin melakukan vaksin gitu ya. Nah ini pertama untuk vaksin itu kita harus segera dilakukan lah, mulai dari tenaga kesehatan gitu ya, ASN dan sebagainya. Kalau buat pelaku usaha, saya sarankan sih divaksinnya secara mandiri aja, karena kita tidak bisa bergantung kepada program atau kepada pemerintah ya, kita harus melakukan sendiri. Jadi kalau ada nanti kesempatan untuk vaksin mandiri lebih baik. Yang kedua, tadi memastikan biaya tes COVID itu standar gitu ya, dan mudah dijangkau, karena semakin kan kalau standarnya WHO itu kalau bisa 1% dari jumlah penduduk itu sudah di tes, itu standarnya gitu ya. Kita juga berusaha gitu ya, mendorong pemerintah untuk semakin banyak penduduk yang dites sehingga kita bisa tahu ya, meskipun tidak semestinya banget gitu, makanya vaksin itu lebih utama gitu ya. Karena dites sekarang misalnya, terus udah gitu setelah tes kita kongkow di mana gitu ya, akhirnya kita juga tertular setelah tes itu. Kita menyatakan diri hasil tes itu misalnya reaktif atau misalnya negatif gitu, tapi pada saat kita kongkow kita terpapar juga ya sama virus itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita mendorong hasil usaha KPED ini banyak berupa inovasi penyelamatan. Nah, sekarang kita mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk masuk ke sektor-sektor yang saat ini sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya misalnya kita kembali lagi ke ke basic, kita butuh ke pangan, karena orang di rumah tetap perlu makan gitu ya. Yang kedua misalnya contohnya usaha kita gitu ya. Usaha saya misalnya produksi kaos kaki, karena sekarang orang jarang pergi keluar, sekolah ditutup, perkantoran juga dibatasi. Akhirnya kebutuhan atau orang menggunakan kaos kaki sedikit. Tapi kita bisa berpikir, orang di rumah tetap pakai underwear misalnya gitu, berarti kita produksi underwear. Jadi saya ajak ke teman-teman pelaku UMKM, coba kembali meriset gitu ya, kira-kira pada saat situasi sekarang itu apa yang lebih banyak dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kita bisa coba apakah perusahaan kita mampu memproduksi itu atau tidak. Kalau misalnya mampu, kita coba untuk merubah bisnis kita ke produksi itu. Atau kalau misalnya kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk itu, kita coba cari partner pelaku UMKM yang lain yang bisa produksi itu. Kalau kita misalnya punya kapasitas untuk membangun market, kita bisa kolaborasi. Nah, yang tadi yang poin yang keempat itu mendorong ketahanan pangan. Yang kayak tadi misalnya kita bisa juga kalau teman-teman pelaku usahanya di bidang pangan, restoran atau pengolahan makanan gitu ya. Ini bisa peluangnya besar sekali untuk pangan gitu ya. Contoh misalnya sekarang orang karena jarang pergi keluar, banyak masak di rumah, akhirnya
makanan-makanan yang siap yang dibekukan itu menjadi potensinya besar juga gitu ya. Kita bisa masuk ke sektor-sektor yang sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, optimisme lainnya adalah kita di Jawa Barat juga bekerjasama dengan BI tadi dan OJK untuk membangun recovery center. Jadi ke teman-teman pelaku UMKM yang ini saya punya potensi usaha, punya PO misalnya gitu ya, dapat PO misalnya dari pemerintah kah, dari swasta kah, atau dari manapun, tapi nggak punya modal usaha. Nah, kita bisa tanya ke recovery center, kira-kira lembaga apa yang bisa memfasilitasi untuk kebutuhannya tersebut. Nah, kita coba optimalkan pusat recovery center. Contoh misalnya ada teman-teman pelaku UMKM yang sekarang boro-boro bayar cicilan ke bank gitu ya, untuk menggaji karyawan aja nggak ada. Nah, ini gimana caranya berkomunikasi dengan perbankan, karena perbankan menagih terus gitu ya. Kita coba tanya ke recovery center yang kebetulan di sana ada OJK dan BI juga, sehingga kita bisa gimana ya caranya ini supaya jangan ditagih terus, kalau bisa recovery center restrukturisasinya diperpanjang lagi gitu ya. Bahkan kalau bisa dari nominal yang ada kita ditambahi modal untuk pertambahan modal usaha. Nah, yang terakhir juga kita ngelihat dari optimisme dunia usaha itu terhadap positivisme yang perekonomian regional, nasional, dan global. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kemarin misalnya contohnya dari pasar saham itu ternyata meningkat, berarti optimisme dari para investor juga sudah mulai kembali pulih ya masyarakat, karena tetap harus bergerak, tetap harus berbisnis gitu ya, tetap harus berinvestasi gitu ya. Ada beberapa juga di Jawa Barat kemarin ada West Java Investment Summit, ada beberapa yang terjadi investment di Jawa Barat. Nah, sehingga karena ada investasi di Jawa Barat, baik itu modal asing maupun modal dalam negeri, otomatis dia punya kewajiban dari Kementerian BKPM untuk melibatkan UMKM yang ada di sekitar. Nah, itu akan bergerak juga UMKM-nya gitu. Selain itu juga dana-dana pembangunan infrastruktur juga di daerah-daerah sekarang diwajibkan harus segera dicairkan. Gitu. Nah, pada saat pembangunan infrastruktur itu melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, sehingga uang-uang itu akan mencair juga ke daerah-daerah, sehingga permintaan di daerah akan meningkat, konsumsi masyarakat akan meningkat. Nah, harapannya optimisme ini yang kadang dibangun, di antaranya misalnya pemerintah pusat prediksinya ada pertumbuhan 5% 2021. Menurut World Bank minus 2,2%, berarti meningkat dari sebelumnya. Atau bahkan di 2021 itu bisa sampai 4,4% menurut World Bank. Menurut IMF itu kita bisa growth ke 6,1%. Serta mitra negara dagang lain yang mengalami pemulihan ekonomi di tahun 2021. Contoh misalnya kemarin saya secara perusahaan gitu ya, baik juga ini upaya bersama-sama, bagaimana caranya kita ekspor bersama-sama produk UMKM yang ada di Jawa Barat, kita kurasi, kita pilih, kita tawarkan kepada investor, nah akhirnya pembayar dari luar, akhirnya kita bisa ekspor bersama-sama, tidak harus sendiri-sendiri ekspor, karena biayanya sekarang sedang sangat tinggi. Atau contoh misalnya di Tanah Abang, sekarang ada platform yang bisa membantu menjualkan produk mereka hanya melalui platformnya mereka. Nah, upaya-upaya ini, upaya-upaya dari bawah, dari masyarakat yang dari kebersamaan dengan bersama-sama ya, silih tulungan tadi, ini harus banyak upayanya banyak dilakukan gitu ya, daripada kita melakukannya sendiri-sendiri. Itu Pak Sigit. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Ada satu peluang bagaimana kita bersama-sama mengkurasi produk-produk UMKM sehingga bisa membuka peluang ekspor. Tadi memang kalau ekspor sendiri agak sulit, kalau bersama-sama nanti ada yang melakukan tanggung jawab dan berbagi tugas bersama-sama. Itu Kang Helma akan dorong seperti itu. Dan optimisme tetap bergerak ya. Pandemi tetap kemungkinan masih tetap masih kita hadapi bersama-sama, tapi kita juga harus tetap berproduksi, ekonomi harus tumbuh. Itulah kita harus tadi Kang Helma mengatakan antara protokol kesehatan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, itulah menjadi pola kebiasaan baru. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan dan dimohon untuk mengisi absensi di forum inspirasi bisnis Intani pada pagi hari ini yang sudah terlinknya ada di chatroom. Baik, sudah mendekati akhir sesi kita. Sebelumnya masih kita buka ruang untuk bertanya, tapi mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file akan dibagikan melalui chatroom dan di grup yang menginginkan nomor telepon narasumber atau inspirator pagi ini juga bisa di-share di grup. Baik, sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin mendapat bahasan dari Ketua Umum Insan Tani Nelayan Indonesia, Kang Guntur,
di sesi akhir ini untuk memberikan ulasannya. Terima kasih Kang Guntur. Kang Guntur masih di mute kayaknya Kang Guntur. Masih di mute tuh. Ya, baik. Ya, terima kasih Kang Sigit, Kang Helma. Saya melihat diskusi hari ini sangat produktif ya. Tadi juga kita senang ada dari perkumpulan pergerakan tani muda ya. Mungkin nanti kita coba jalin komunikasi dan kerjasama dengan Intani apa yang bisa kita kolaborasikan untuk memberdayakan petani dan UMKM ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga sangat senang program-program pengembangan pertanian dan UMKM juga berkolaborasi dengan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Baik itu BUMDes yang memang sudah secara legalitas dibentuk sebagai BUMDes ataupun usaha-usaha rakyat yang berbasis desa. Jadi karena apa? Ke depan Indonesia tidak lagi dibangun oleh secara terpusat di pusat, tetapi bagaimana ke depan bisa membangun Indonesia dari desa. Jadi desa-desa ini yang dibangun, kemudian desa akan menjadi motor penggerakan ekonomi rakyat. Dengan membangun desa ada 3 hal yang sebetulnya langsung terdampak. Pertama adalah akan terjadi penciptaan lapangan kerja yang luas di desa. Gitu kan, dengan ada penciptaan lapangan kerja yang luas di desa, otomatis urbanisasi, yang kedua ya, urbanisasi pergeseran warga atau remaja-remaja desa ke kota, itu bisa dikurangi, sehingga uang atau pendapatan yang diperoleh oleh para pemuda desa ini juga bisa berputar di desa-desa. Ujungnya yang ketiga apa? Yang ketiga akan meningkatkan daya beli masyarakat desa. Jadi saatnya memang di tengah pandemi COVID ini kita kembali ke desa, kembali ke masyarakat, kita membangun Indonesia tidak lagi di pusat-pusat kota, tetapi dari desa, dan pusat kota menjadi sentra untuk mengintegrasikan atau mengkonekkan semua potensi-potensi desa, baik itu untuk pasar nasional maupun pasar global. Itu mungkin beberapa catatan saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir dalam diskusi ini. Mohon maaf saya ikut sepotong-sepotong karena sambil paralel. Pas sesi yang lain saya baru bisa gabung. Terima kasih. Terima kasih Kang Guntur, luar biasa ulasannya. Ini garis bawahi bagaimana kita membangun ekonomi dari desa, meningkatkan produktivitas desa, mengoptimalkan sumber daya desa, kemudian kita menjadi hub dan menjadi connecting distribusi baik dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Itu garis bawah yang harus kita perhatikan bahwa potensi ekonomi kita masih sangat optimis, terutama dari sektor-sektor untuk dalam negeri. Baik, untuk penutup sesi, kita silakan Kang Helma untuk memberikan ulasan di sesi akhir penutup ini. Silakan Kang Helma. Terima kasih Pak Sigit, Pak Guntur, Pak Ketua Umum Intani atas kesempatannya untuk berbagi cerita lah ya di acara Inspirasi Bisnis Intani. Menurut saya ini jadi forum yang sangat baik, komunikasi, kita bisa mendengar apa yang sudah dilakukan di Cibogo, di Subang, apa yang kita sudah dilakukan oleh Bang Rizal ya dari teman-teman DPP Pergerakan Tani. Nah ini komunikasi, forum komunikasi inilah yang penting kita perbanyak ya, sehingga kita bisa belajar dari daerah lain, mungkin bisa dilakukan di daerah kita. Nah yang kedua, kembali lagi ya bahwa di statement awal kami ya, bahwa kita semua adalah insan pemulihan ekonomi. Jadi kita yang masih bisa berpikir, masih bisa bergerak, masih bisa berkoneksi dengan yang lain, kita maksimalkan potensi kita untuk memulihkan ekonomi yang ada di sekitar kita minimal gitu ya. Kalau ke wilayahnya misalnya tadi Akang dari Cibogo, Subang punya potensi di wilayahnya di Subang, di Cibogo memaksimalkan potensi gitu ya, menyerap produk UMKM, membantu menjualkannya, dilakukan secara maksimal. Kalau perlu misalnya tadi dikonekkan dengan Tokopedia Center, kita akan konekkan dengan Tokopedia Center. Nah ini dengan hashtag silih tulungan ya, saling membantu antara kita semua, apapun yang bisa kita bantu. Kalau tadi ada silih anjang ya, saling berkunjungi, kita berkunjung ke teman-teman yang punya usaha baru atau yang punya usahanya sedang kesulitan, kita datengin. Silih pelak ya, saling nanam ya di rumah pekarangannya masing-masing. Atau kalau misalnya ada pekarangan atau ada wilayah atau ada lahan yang tidak termanfaatkan, kita coba komunikasi dengan pemerintah setempat, bagaimana kalau kita coba menanam di wilayah tersebut, sehingga nanti bisa konsumsi untuk daerah masyarakat tersebut sendiri. Atau ada juga silih suluh ya, saling memotivasi
antara teman-teman kita ya. Mungkin ada yang sekarang sedang terpuruk atau ada yang sekarang sedang growth bisnisnya, ada yang sekarang sedang berpindah bisnis gitu ya. Kita saling mendorong, memberikan semangat. Yang paling penting juga adalah silih peser gitu ya, saling membeli produk-produk UMKM. Nah, kalau misalnya ada teman-teman punya kapasitas membangun platform, nah dengan platform ini karena kita kebiasaan sekarang semua masuk ke dunia digital, ada contoh di Jawa Barat bisa dicek ya borongdong.com gitu ya. Ini memfasilitasi produk UMKM dibeli oleh ASN karena ASN itu masih punya duit lah kurang lebih gitu. Mereka harus kita fasilitasi untuk mudah belanja ke produk UMKM. Nah, silih tulungan ini saling membantu ini harus kita angkat karena kita tidak bisa berharap seluruhnya dari pemerintah membantu mensolusikan masalah ini. Kita harus bersama-sama tadi Bang Sigit Iko ini sudah mulai merajut potensi-potensi ada yang di seluruh Indonesia, merajut berkomunikasi melalui forum-forum ini sangat baik dilakukan, harus diperbanyak sehingga komunikasi di antara kita bisa saling terkoneksi. Kalau bahasa Ketum Intani tadi Kang Guntur gitu, connecting people ya, nanti fungsinya dari Intani ini akan menjadi connecting people sehingga potensi-potensi sekecil apapun yang sekarang yang kita miliki kita bisa kembangkan menjadi mutiara yang atau berlian-berlian yang kita coba gosok dari dalam sekam. Itu mungkin pesan dari semangat Jawa Barat dari tanah kelahiran silih tulungan. Terima kasih Pak Sigit. Baik, terima kasih Kang Guntur. Salam jempol buat Kang Guntur dan Kang Helma semuanya dan para insan tani dan nelayan Indonesia. Itulah kira-kira bagaimana berbagi inspirasi dari Kang Helma ya, yang bagaimana memberdayakan UMKM di Jawa Barat. Saya kira dan semuanya teman-teman yang dari Aceh, yang dari Sulawesi Selatan, dari Papua, dari Lampung dan dari provinsi lainnya bisa mengadopsi dengan penyesuaian di kondisi setempat masing-masing dengan lokal wisdomnya masing-masing. Tetap semangat, kita hadapi sama-sama pandemi dengan penuh harap agar Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Tapi kita juga tadi sampaikan harus tetap bergerak dalam kondisi protokol kesehatan yang lebih baik. Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Intani, bagaimana kita menggabungkan, mempertemukan seluruh komponen bangsa, masyarakat, pelaku industri pertanian, konsumen, produsen, investor, sama-sama bagaimana kita membangun perekonomian kita di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga tetap sehat, tetap berkomunikasi, dan tetaplah membangun Indonesia dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.